Selamat siang, Bapak Ibu peserta webinar Data On. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih juga telah hadir pada webinar hari ini bersama Data On. Semoga Bapak Ibu peserta webinar semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, terutama di tengah situasi pandemi ini. Sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Lydia Damiria yang akan menemani Bapak Ibu peserta semua sebagai MC ataupun juga host selama 2 jam ke depan. Dan juga pada webinar hari ini, kita akan membahas topik seputar dunia HR, yaitu dengan judul arah dan peran strategis SDM untuk mendukung kinerja dan dinamika organisasi di era digitalisasi. Jadi hari ini akan banyak sekali agenda menarik, jadi saya akan menginfokan sedikit rundown kita pada hari ini, di mana nanti di sesi pertama akan ada sharing mengenai fitur-fitur ataupun juga modul yang dihadirkan oleh Sunfish HR dan juga Great Day ataupun produk dari Data On yang akan dibawakan oleh Ibu Yunita Bernadette selaku Pre-Sales Supervisor dari Data On. Dan lalu selanjutnya kita akan masuk ke topik utama kita, di mana akan dibawakan oleh Ibu Jolanda J. Sadrak, yaitu selaku partner dari SRW & Co, di mana Ibu Jolanda akan membahas mengenai topik yaitu arah dan peran strategis SDM untuk mendukung kinerja dan dinamika organisasi di era digitalisasi. Tema ini sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu praktisi HR karena memang tema ini sangat berhubungan langsung dengan human resources, di mana pada tema hari ini kita akan membahas secara keseluruhan itu pengelolaan dan pendekatan dalam mengolah bisnis organisasi di dalam era digital ini. Dan bagaimana di sini juga diharapkan peran HR dalam melakukan improvisasi untuk menghadapi tantangan di masa depan, terutama di situasi yang tidak menentu ini. Dan juga Bapak Ibu nanti setelah sesi utama ataupun topik utama kita akan ada sesi tanya jawab, di mana Bapak Ibu nanti dapat mengisikan ataupun memberikan pertanyaan kepada baik Ibu Junita ataupun Ibu Jolanda pada kolom Q&A. Saya infokan pada kolom Q&A bukan kolom chat, di mana juga Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan hadiah berupa voucher GoPay senilai Rp200.000 dari Data On bagi Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan terbaik. Jadi ada 3 voucher GoPay senilai Rp200.000 untuk penanya terbaik. Dan saya juga ingatkan bahwa nanti kita akan memberikan certificate di akhir acara, di mana caranya sangat mudah sekali. Bapak Ibu dapat mengisi form ataupun juga questionnaire, di mana nanti dapat diakses melalui barcode yang akan kami share di akhir acara. Dan jangan lupa untuk mengisi namanya secara lengkap, yaitu di nama depan dan juga nama belakang. Dan jika Bapak Ibu tidak memiliki nama belakang, dapat mengisinya dengan tanda titik. Dan jangan lupa juga untuk follow terus social media Data On untuk mengetahui informasi-informasi mengenai produk-produk dari Data On. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi pertama, saya akan menginfokan sedikit mengenai Data On. Apa sih sebenarnya? Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang belum mengetahui secara spesifik apa itu Data On. Jadi Data On atau Indodev Niaga Internet adalah perusahaan software yang menawarkan solusi bisnis berbasis web dan menghadirkan provider terdepan untuk kebutuhan HR, ERP, dan juga accounting. Dan untuk lokasi kantor Data On sendiri, Bapak Ibu dapat melihat ini adalah gedung kami, di mana kami berlokasi di Misi Bintaro Kampus, Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan. Dan Data On sendiri telah berdiri sejak tahun 1999, jadi sudah hampir 21 tahun bahwa Data On hadir dan ahli di dalam bidang Human Resource Information System atau HRIS, di mana memang Data On sendiri berfokus pada produk HRIS ataupun Human Resource Information System dan juga Human Capital Management yang lebih komprehensif. Dan selain itu juga Data On telah disupport oleh hampir 400 ahli. Kami memiliki 400 karyawan yang ahli di dalam bidang teknologi dan juga human resources. Dan Data On sendiri telah dipercaya oleh hampir 1 juta pengguna yang telah tersebar di berbagai negara, dan juga di Indonesia telah dipercaya oleh hampir 2.000 perusahaan. Dan selain itu juga Sunfish sendiri sudah dipakai di berbagai negara, dan salah satunya juga Indonesia yang masih menjadi market terbesar untuk produk-produk Sunfish.
Baik, jadi kalau misalnya nanti kita akan berbicara mengenai Sunfish, nanti akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh Ibu Yunita Bernadette selaku pre-sales supervisor dari DataOn. Jadi memang Sunfish sendiri ini tidak hanya fokus dalam sisi administratif, namun juga area strategik dengan menyediakan tools yang dapat membantu Bapak Ibu praktisi HR semua di sini untuk pengembangan karyawan dan juga rekrutmen yang baik. Jadi selain Sunfish HR dapat memberikan solusi bagi Bapak Ibu semua untuk program-program pada perusahaan yang lebih ke strategikal. Dan juga di sini saya mau menginfokan bahwa DataOn juga memiliki anak perusahaan baru ataupun maksud saya aplikasi web atau aplikasi berbasis mobile yaitu GT, di mana nanti juga akan dijelaskan secara lengkap oleh Ibu Junita. Dan juga sedikit tambahan di sini bahwa produk Sunfish itu telah bersertifikasi ISO 9001 tahun 2015, yaitu untuk quality management system yang juga diaudit secara berkala, dan selain itu juga Sunfish telah memiliki ISO ataupun ISO 27001 tahun 2013 untuk Information Security Management System. Baik, kalau gitu Bapak Ibu semua, untuk informasi lebih lengkapnya mengenai fitur ataupun modul dari Sunfish HR dan juga Grade HR, di sini telah hadir Ibu Yunita Bernadette selaku pre-sales supervisor yang akan menjelaskan ataupun meng-highlight dan juga mendemokan apa saja fitur-fitur dan juga modul dari Sunfish HR dan Grade. Kami persilakan Ibu Yunita. Ya, terima kasih Ibu Dame. Saya share screen dulu sebentar. Oke, selamat siang para peserta webinar yang telah bergabung. Terima kasih atas waktunya untuk mengikuti acara hari ini. Sebelum masuk ke topik seminar hari ini, saya akan menjelaskan secara singkat modul-modul yang ada di Sunfish dan juga fungsi-fungsinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunita, saya di DataOn ada di Pre-Sales. Saya sendiri akan menjelaskan sedikit tentang Sunfish. Jadi Sunfish sendiri itu ada demonya. Jadi nanti kalau mungkin Bapak Ibu tertarik mendengar penjelasan saya, kemudian ingin melihat seperti apa bentuk aplikasi Sunfish, itu bisa masuk ke demo.dataon.com di sini. Mungkin sudah sempat dijelaskan oleh Ibu Dame bahwa kita ada selain Sunfish SR, kita juga ada Sunfish ERP, ada Sunfish Accounting, dan juga kita ada mobile-nya yaitu mungkin Bapak Ibu nanti bisa download di Play Store atau di App Store, itu adalah Gridley. Nah, untuk demonya sekali lagi Bapak Ibu bisa lihat di demo.dataon.com. Nanti tinggal masuk ke Sunfish SR karena hari ini kita topik lebih ke SR. Kemudian di sini nanti akan ada dua user yaitu Gordon dan Aska. Jadi Sunfish sendiri kita bisa employee self-service atau ISS. Jadi karyawan bisa masuk ke Sunfish untuk manage dirinya sendiri seperti mengajukan cuti atau mungkin ada perubahan data terkait ke alamat ataupun anggota keluarga. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat secara keseluruhan dengan super admin, usernya ini bisa masuk lewat Gordon, jadi pilih Gordon. Kalau ingin masuk sebagai employee, Bapak Ibu bisa masuk sebagai Aska. Untuk mobilenya tadi bisa di-download di Play Store atau App Store, atau Bapak Ibu ingin lihat demonya seperti apa, ini bisa masuk ke Grid DSR. Oke, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu tinggal klik untuk Sunfish RR-nya, klik Gordon. Ini adalah tampilan pertama homepage. Jadi kalau ada saat Bapak Ibu masuk ke Sunfish, ini ada tampilan pertama dan ini adalah demo dengan semua modul yang ada. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit bahwa Sunfish sendiri itu kita ada modul-modul yang mandatori, yaitu ada modul organisasi, employee dan karir. Ini sifatnya memang harus diambil karena ini adalah core datanya, master datanya. Sedangkan seperti time attendance, reimbursement, loan, payroll, performance, training, dan recruitment itu sifatnya opsional, jadi sesuai kebutuhan. Begitu juga dengan Grid D Mobile, itu juga sesuai kebutuhan. Mungkin ada beberapa company atau ada beberapa perusahaan yang belum perlu untuk mobilenya, itu bisa tidak diambil juga seperti itu. Nah, pada saat pertama kita masuk ada homepage sini. Jadi homepage di sini kalau memang saya sebagai atasan bisa melihat ada employment reminder apa,
kemudian ada outstanding request yang saya harus approve ada apa saja, jadi nanti bisa dilihat di sini. Bisa dilihat juga untuk tim member kita, tim member saya, kemudian juga bisa lihat company, apa ada berita apa di company, dan aturan-aturan perusahaan. Kemudian kita juga ada modul terbaru ini Sunfish Report. Jadi Sunfish Report ini sendiri memang Bapak Ibu ini baru di launching belum lama, jadi awal tahun ini. Nah di sini Sunfish sendiri sebenarnya bisa untuk custom. Jadi kita punya standarnya, tapi kita bisa custom juga. Nah untuk Sunfish report ini memang kita sudah menyediakan banyak report. Jadi ada report-report standar kita yang sesuai dengan pengalaman kita di klien. Tapi kadang-kadang memang ada beberapa perusahaan butuh sebuah report yang memang agak berbeda-beda kalau misalnya dia melaporkan ke manajemen seperti itu. Nah, untuk saat ini memang Santi sendiri bisa custom. Jadi kalau memang di report standar kita tidak ada, kemudian ternyata itu sangat penting dan diperlukan, kita bisa custom. Tapi karena mungkin merasa mungkin agak ketergantungan dengan Sunfish, nah makanya kita membuat namanya modul Sunfish Report. Jadi di sini user bisa membuat report sesuai yang diinginkan. Nanti kita trainingkan caranya seperti itu, misalnya dari report standar yang kita sudah sediakan belum ada, mau dibuat bentuknya sesuai, nah ini nanti bisa didefinisikan di sini. Lalu kita juga ada dashboard. Nah, untuk dashboard sendiri ini memang terkait ke modul-modul yang ada di Sunfish. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sebelah kiri ini. Kita sudah menyediakan berbagai macam dashboard. Jadi nanti sifat ini drag and drop. Jadi kalau ingin ditampilkan, tinggal drag ke kanan. Kalau tidak mau difungsikan, nanti tinggal klik silang. Untuk dashboard sendiri nanti bisa sesuai hak akses. Jadi misalnya user SR hanya bisa lihat dashboard apa saja, kemudian user employee dia bisa lihat dashboard apa saja. Jadi nanti bisa ditentukan sendiri. Nah, salah satu contoh dashboard di sini adalah employee headcount by gender atau by jenis kelamin. Nah, di sini ada pria 217, ada wanita 169. Nanti bisa didetailkan Bapak Ibu, jadi dari pria 217 ini bisa diklik, misalnya Bapak Ibu ingin melihat berdasarkan job grade, nah berarti di sini ada staff 156, kemudian ada supervisor 17, ada non-staff 4, ada director 11, dan ada manager 29. Ini hanya contoh dari Sunfish ya Bapak Ibu, jadi nanti untuk job grade-nya sendiri Bapak Ibu bisa definisikan sesuai di tempat Bapak Ibu. Kemudian nanti dari staf 156 misalnya mau didetailkan berdasarkan lokasi kerja. Nah, ini nanti pendefinisiannya sama lokasi kerjanya nanti Bapak Ibu bisa definisikan. Kemudian kalau diklik di sebelah kanan ini Bapak Ibu bisa ubah bentuknya, mau bentuk bar, horizontal bar, kemudian pie seperti tadi, donat, line atau area, kemudian nanti bisa ke Excel, bisa di print, bisa download ke PNG, JPEG, PDF, atau SFI. Kemudian kalau grafik seperti ini nanti Bapak Ibu bisa uncheck, misalnya saya mau tahu yang terlambat, ini tinggal di uncheck absen, kemudian sakit dan cutinya. Lalu kalau mau didetailkan lagi hanya bulan tertentu, nah ini nanti bisa didetailkan lagi, misalnya per Januari untuk dibesarkan, nah bisa didefinisikan juga di sini. Seperti itu, nanti tinggal di reset zoom aja. Kemudian untuk di dashboard sama kita juga ada reminder. Salah satu remindernya adalah reminder untuk karyawan kontrak atau probation yang mau selesai. Nah di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa setting untuk karyawan kontrak atau probation itu mau di notifikasinya atau di publish-nya dikasih tahunya itu kapan. Misalnya 1 bulan atau 2 bulan sebelum kontrak atau probation-nya selesai. Nanti dia akan muncul misalnya 1 bulan atau 2 bulan akan keluar data-datanya. Begitu juga dengan karyawan yang punya ikatan dinas ataupun karyawan yang ingin pensiun. Seperti itu. Jadi karyawan-karyawan yang akan pensiun ini akan terupdate juga data-datanya. Jadi di dashboard sendiri ada salah satunya untuk employee birthday, karyawan ulang tahun, lalu karyawan baru, ataupun nanti ada attendance issue juga, jadi nanti tinggal didefinisikan saja. Lalu Sunfish sendiri ini bisa multi company.
Jadi kalau Bapak Ibu punya sister company, nanti bisa didefinisikan, misalnya ingin sama-sama menggunakan Sunfish, nanti hak aksesnya pun bisa dibagi-bagi. Jadi user A misalnya bisa lihat semua company, user B hanya bisa lihat company B, itu nanti bisa diatur seperti itu. Lalu setiap user bisa pilih bahasanya. Jadi kita ada bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kebetulan karena kita ada klien di Thailand, maka kita ada bahasa Thailand, Vietnam, Mandarin, ataupun Jepang, seperti itu. Oke, ini untuk dashboard-nya. Lalu kita ada modul pertama yaitu organisasi, yang tadi mungkin sempat saya jelaskan bahwa kita ada modul yang mandatori, yaitu organisasi, employee, dan karir. Untuk organisasi sendiri, kita ada namanya organisasi structure. Jadi di organisasi structure ini kita bagi menjadi dua, yaitu view structure dan view chart. Jadi kalau view structure, ketika Bapak Ibu sudah input datanya, ini adalah bagannya, bagan secara garis besarnya, nanti bisa di-capture, bisa ke Excel. Kemudian kita ada view chart, itu lebih ke detailnya. Jadi di sini lebih detail di posisi tersebut siapa orangnya. Kemudian untuk Bapak Ibu juga misalnya ingin mengetahui di SR itu ada siapa saja, bisa diklik di tulisan SR-nya. Ini adalah karyawan yang ada di SR dan setiap menu di Sunfish itu bisa di-print, bisa ke PDF, bisa ke Excel, bisa ke OpenOffice. Dan tiap menu itu kita juga ada help-nya. Dan kalau Bapak Ibu ingin lihat job description-nya bisa diklik di warna biru, ini adalah job description-nya. Nanti bisa di-print juga. Jadi perubahan struktur organisasi pun bisa dilakukan di Sunfish, jadi mungkin ada penambahan posisi baru, ataupun ada penambahan organisasi baru, ataupun nanti misalnya Bapak Ibu ingin merombak struktur organisasi secara menyeluruh pun itu bisa dilakukan juga. Kemudian di organisasi kita ada company policy dan announcement. Jadi company policy sendiri, aturan perusahaan sendiri bisa dimasukkan, nanti bisa dipublish ke karyawan, nanti karyawan bisa lihat di employee self-service-nya dia di dashboard, ataupun kalau memang ingin mengambil grid D, nanti akan muncul pop-up notification. Jadi dia akan muncul pop-up kalau ada pengumuman atau ada aturan perusahaan baru. Ini bisa di-track sudah diterima atau belum. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa juga definisi apakah semua organisasi di perusahaan boleh lihat company policy ini atau hanya tertentu saja, begitu juga dengan grade-nya. Jadi bisa diatur. Kemudian ini untuk modul-modulnya, jadi di organisasi kita selalu ada report. Jadi setiap modul kita ada report standar yang sudah kita memang sediakan. Ini adalah report-report yang ada di organisasi. Jadi untuk report kita sendiri di Sunfish itu bisa langsung di print, bisa ke Excel, bisa ke PDF, bisa di luar Microsoft Excel. Oke, ini untuk organisasi. Kemudian untuk selanjutnya adalah data karyawan. Jadi di data karyawan ini untuk data karyawan sendiri, Sunfish menyediakan employee self service. Jadi karyawan kalau memang diperbolehkan oleh perusahaan, dia dapat menambah mungkin ada alamat baru atau ada anggota keluarga baru. Nanti bisa dilakukan lewat mobile juga, lewat Grid atau memang kalau dia punya employee self service, dia bisa lakukan di sini. Tapi tetap harus ada approval-nya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya karyawannya melakukan perubahan tidak ada approval-nya, itu tidak akan terupdate datanya. Jadi kita tetap ada persetujuan. Nah ini beberapa data pribadi, kemudian kita ada data kerjanya, kita juga ada data lain-lainnya di sini. Jadi kita juga ada dokumen kontrol. Jadi kalau memang Bapak Ibu punya ekspatriat ataupun mungkin driver, ada dokumen-dokumen yang memang ada reminder ya bisa dimasukkan di sini. Dan kita juga ada dashboard-nya. Jadi ringkasan tentang si karyawan tersebut. Nah, di sini nanti ada titik alamat rumah sama alamat kantor, kemudian siapa supervisornya, lalu siapa di tim di bawahnya, kemudian absensi, ada skill-nya, job description, karir, kemudian pendidikan, sampai job position-nya, timeline-nya dia, dari dia masuk sampai sekarang, sampai ke employee salary growth-nya. Kita juga ada untuk performance dashboard-nya, jadi di performance ini sendiri nanti si karyawan bisa lihat
untuk dashboard-nya. Jadi planning-nya, pengembangannya mau seperti apa, career plan-nya, succession plan-nya, sampai ke box analisisnya. Oke, ini untuk data karyawan. Kemudian di employee sendiri tadi ada employee letter, jadi surat-surat baik itu mutasi, promosi atau mau upload surat kita sudah sediakan. Kalau memang surat disiplinary, mutasi nanti template-nya akan kita ikuti sesuai template Bapak Ibu untuk suratnya. Lalu kita juga ada survei, jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan polling atau kuesioner atau survei mengenai mungkin lingkungan kerja baru, atau Bapak Ibu ada pemilihan untuk employee of the month, employee of the year. Nah, nanti bisa disetting pertanyaannya, jawabannya bisa free text, bisa yes no, bisa score, bisa pilihan. Lalu di karyawan kita juga ada OSA, ini lebih ke kecelakaan kerja. Jadi kalau ada kecelakaan kerja baik itu di dalam atau di luar ruangan, ini nanti bisa dilakukan pencatatan. Lalu ini report-report kita yang ada di data karyawan. Kemudian kita ada onboarding, ini untuk data karyawan baru. Jadi semua karyawan baru akan masuk di sini. Kita juga ada resource booking, jadi kalau Bapak Ibu punya contohnya ruang meeting bisa dilakukan juga atau misalnya ada peminjaman. Nah, ini untuk resource booking. Kemudian untuk karir ini lebih ke penghargaan, jadi informasi penghargaan. Lalu informasi pelanggaran sama sampai suratnya pun kita bisa keluarkan sesuai template Bapak Ibu. Lalu berapa lamanya nanti bisa ditentukan juga, jadi akan ketahuan apakah masih aktif atau sudah expired. Lalu kita ada career transition. Ini untuk karyawan mutasi, promosi, berubah status bisa dilakukan di sini. Jadi informasi-informasinya bisa paperless. Jadi langsung manajer misalnya mengajukan mutasi, nanti Bapak Ibu tinggal setting approval-nya seperti apa. Lalu kita juga ada misalnya satu karyawan lebih dari satu posisi, kita support untuk itu juga. Dan kita untuk karyawan termination, untuk yang mau di rehire itu bisa lewat pendefinisian. Jadi kalau rehire ini di kita eligible for rehire dicentang ketika karyawan itu resign, kemudian masuk lagi, datanya tidak perlu diinput. Jadi nanti tinggal mau pakai ID lama atau ID baru, tergantung Bapak Ibu, seperti itu. Oke, ini untuk karir. Kemudian time attendance, untuk time attendance sendiri kita meliputi cuti, lembur, perjalanan dinas. Kita bisa shift-shift juga di sini. Jadi kalau memang Bapak Ibu lebih dari satu shift, pergantian shift-nya juga cepat, nanti tinggal diubah shift-nya misalnya seperti itu. Lalu reimbursement lebih ke selain klaim-klaim untuk medical, kita juga bisa klaim untuk di luar medical seperti bensin, kemudian mungkin entertain. Lalu pembayarannya pun kita bisa terpisah dari payroll atau digabung sama payroll. Lalu kita ada modul selanjutnya pinjaman. Ini untuk modul pinjaman kita. Jadi sama ini opsional, apakah di tempat Bapak Ibu ada pinjaman atau tidak, ini akan nge-link ke payroll juga. Lalu kita juga ada proses payroll. Nah, untuk proses payroll sendiri kita dari proses payroll itu kita bisa menghasilkan juga untuk report BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan sampai SPT ke ISPT-nya. Dan kita support untuk berbagai macam jenis pajak juga Bapak Ibu, baik itu net atau gross up, ataupun misalnya ekspatriat, nah itu juga bisa tenaga ahli, nah nanti tinggal didefinisikan. Kemudian kita juga ada modul strategik, ini lebih ke performance. Jadi di modul strategik ini kita ada performance, training, dan rekrutmen. Nah, untuk di performance sendiri, kita ada performance yang simple, jadi penilaiannya simple di sini. Hanya butuh Bapak Ibu definisikan saja, jadi penilaiannya nanti bisa didefinisikan sendiri. Nanti untuk target skornya Bapak Ibu bisa tentukan. Sedangkan kalau untuk yang advance, nanti dari planning, monitoring, development plan request, sampai ke evaluation. Jadi di planning ini nanti si karyawan bisa mengajukan atau membuat planningnya sendiri. Monitoring kita bisa monitoring nih, mungkin misalnya sales per bulannya apakah sudah memenuhi target atau belum. Jadi kita bisa monitoring monthly, quarterly atau triannual.
kemudian pengembangannya mau seperti apa, lalu evaluation-nya. Jadi untuk penilaiannya sendiri, untuk yang advance kita bisa 360 derajat, tidak hanya atasannya saja yang bisa menilai, tapi bisa cross departemen atau mungkin dari pegawainya sendiri dulu bisa menilai dirinya sendiri. Nah, ini ada beberapa poin, kita ada appraisal, ada organisasi unit objektif, itu departemen mengalami penilaian, KPI personal, kompetensi, tugas, feedback, dan 360 question. Jadi nanti kembali lagi sih di tempat Bapak Ibu seperti apa penilaiannya. Kita sediakan 7 indikator ini. Nanti kita ada hasilnya yaitu apakah ada gap atau tidak, pengembangannya mau seperti apa, karir plan-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bikin karir path map-nya. Lalu kita bisa box analisis dan kita bisa succession plan juga. Jadi ketika si karyawan ini resign atau dipromosikan siapa penggantinya. Kita juga ada kurva normal. Nah, untuk performance, kemudian kita untuk training. Di modul training sendiri nanti kita ada e-learning. Jadi Bapak Ibu bisa setting trainingnya itu lihat video, lalu lihat PDF, kemudian bisa bikin quiz juga, misalnya 10 soal, hanya beberapa menit waktunya, misalnya 5 menit, dan bisa dibuat juga kalau nilainya di atas 70 dia lulus atau tidak, seperti itu. Untuk rekrutmen kita dari manpower planning sampai ke rekrutmen request sampai ke data pelamar. Nah, nanti di sini penginputan data pelamar kita bisa lewat online ataupun upload. Nanti setelah si pelamar itu masuk di hire sebagai karyawan, nah ini otomatis. Ini untuk rekrutmen sendiri. Nah, untuk online rekrutmen nanti Bapak Ibu bisa lihat di Sunfish Recruitment untuk bentuk Sunfish Recruitment online-nya seperti apa. Sedangkan untuk mobile-nya sendiri ini adalah bentuk mobile-nya untuk greeting-nya. Jadi di sini nanti karyawan bisa absen lewat mobile. Lalu dia juga bisa jadi kalau absen lewat mobile harus terkoneksi ke kamera sama GPS, dia bisa mengajukan cuti, dia bisa mengajukan lembur, approval juga bisa dilakukan di sini. Ada activity recording, jadi bisa record aktivitasnya, baik itu nanti untuk WFA atau untuk karyawan yang mobile. Nah, kemudian bisa klaim, bisa lihat payslip, bisa chatting juga, dan nanti di sini juga Bapak Ibu bisa posting. Jadi mungkin mau posting sesuatu bisa dilakukan juga di greeting. Nah, itu adalah beberapa modul Sunfish Bapak Ibu. Jadi nanti kalau memang mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang, mau ditanyakan bisa masuk ke kolom Q&A. Nanti ketika ada sesi Q&A, saya akan berusaha menjawab. Nah, untuk saat ini saya akan dilanjutkan ke Ibu Juwana, tapi mungkin saya akan kembali ke Ibu Dami. Baik, terima kasih Ibu Yunita atas informasi dan juga penjelasan dan juga sharing atau demo dari fitur-fitur dan juga modul-modul yang dihadirkan oleh Sunfish HR dan juga Grade HR. Jadi dengan tadi sharing yang sudah diinfokan oleh Ibu Yunita, bahwa kita baru tahu, bisa mengetahui bahwa dengan adanya sistem HRIS, salah satunya juga ada produk ataupun fitur yang ditampilkan oleh Sunfish HR dan Grade HR, tim HRD dapat lebih baik lagi dalam memaintain employee, baik mulai dari payroll, cuti, proses rekrutmen, ataupun juga hingga training, ataupun develop skills dari karyawan. Dan Bapak Ibu, peserta semua, saya infokan juga jika ada pertanyaan untuk Ibu Yunita, Bapak Ibu juga langsung dapat menanyakan atau mengetikkannya di kolom Q&A, bukan di kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan hadiah senilai Rp200.000. Maksudnya itu adalah GoPay ataupun voucher GoPay senilai Rp200.000 bagi 3 orang dengan pertanyaan terbaik. Baik Bapak Ibu semua, selanjutnya kita akan melihat ataupun akan masuk mulai ke sesi utama kita, yaitu di mana sebelumnya saya infokan lagi bahwa topik kita hari ini adalah membahas mengenai arah dan peran strategis SDM untuk mendukung kinerja dan dinamika organisasi di era digitalisasi, di mana yang akan dibawakan oleh pembicara utama kita yaitu Ibu Jolanda Jesadra, selaku partner dari SRW & Co. Namun sebelum kita masuk ke topik utama, saya akan menjelaskan ataupun memberikan informasi mengenai CV atau profil dari Ibu Jolanda. Jadi Ibu Jolanda pada saat ini menjabat sebagai partner dari SRW & Co, di mana Ibu Jolanda telah memiliki pengalaman
hampir 20 tahun dalam human resource. Dan selain itu, Ibu Jolanda juga pernah menjabat sebagai senior ataupun konsultan senior dan Asia Pacific Database Manager pada Towers Perins di Kuala Lumpur. Dan selain itu juga Ibu Jolanda memiliki banyak pengalaman yang mendalam pada berbagai aspek SDM seperti performance management, rewards, career dan talent management dan juga talent management. Jadi Ibu Jolanda dan tim SLNCO juga sudah banyak membantu beberapa BUMN dalam mempersiapkan pelaksanaan holding khususnya pada aspek harmonisasi sistem SDM dan pelaksanaan fungsi shared service. Dan di sini Ibu Jolanda sudah banyak juga bekerja sama dengan pimpinan perusahaan baik BUMN ataupun juga swasta dalam menentukan arah strategis SDM khususnya pada kondisi dinamis seperti pandemi pada saat ini. Baik, Ibu Jolanda di sini akan mulai men-sharing topik utama kita, yaitu arah dan peran strategis SDM untuk mendukung kinerja dan dinamika organisasi di era digitalisasi. Kami persilakan Ibu Jolanda untuk dapat sharing kepada Bapak Ibu peserta semua. Selamat siang, menjelang sore Ibu Jolanda. Selamat siang Mbak Dame, terima kasih atas introduction-nya. Ya, kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, saya share screen. Oke. Nah, sebelumnya salam kenal untuk Bapak Ibu semuanya dan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi hari ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Dame tadi bahwa dari sisi latar belakang saya memang banyak melakukan jasa konsultasi dan cukup terekspos untuk area SDM secara cukup panjang ya waktunya, termasuk juga sempat bekerja sebagai konsultan senior di luar Indonesia. Jadi hari ini saya akan memberikan sharing terkait dengan bagaimana peran SDM itu akan berubah di masa depan. Hal-hal yang tadinya kita lakukan secara rutin itu akan menjadi berbeda dengan adanya era digitalisasi ini. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu dari perusahaan kami, dari SRW & Co, sebagai perusahaan people management consultant yang memiliki passion yang sangat besar di area people. Jadi kami percaya bahwa it is the people inside yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Kami memiliki passion yang sangat besar untuk membangun people di dalam perusahaan, sehingga perusahaan bisa mencapai mimpinya. Jadi kita bisa saja sama-sama memberikan layanan perbankan, tapi perbankan yang satu akan berbeda dengan perbankan yang lain, karena orang di dalamnya itu memiliki kualitas yang berbeda. Nah, karena itu misi kami di sini adalah bagaimana kami membantu perusahaan untuk membangun agar people-nya itu menjadi naik kelas, menjadi lebih baik. Itu adalah tagline kami dan itu yang akan menjadi misi kami sejak sekarang sampai dengan ke depannya. Jadi SRW dibentuk di tahun 2003 dengan memberikan jasa konsultasi fokusnya. Jadi dalam hal ini konsultasi kami yang di sebelah kiri ini adalah area awal yang kami lakukan dulu di Indonesia pada saat itu adalah kami bagi menjadi 3 area. Yang terkait dengan organisasinya, karena organisasi ini harus jelas, nanti setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana organisasi ini yang menjadi awalnya agar orang di dalamnya bisa bekerja sesuai keinginan organisasi. Dalam organisasi ini ada desain organisasinya, bentuknya seperti apa, kebutuhan orangnya, manajemen SDM dalam hal ini layanannya ingin seperti apa, lalu budayanya bagaimana, dan juga bagaimana memastikan bahwa pegawai itu engage terhadap organisasi tersebut. Nah, kemudian berikutnya setelah organisasinya ada, lalu ada orangnya. Artinya orangnya ini perlu disiapkan agar bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi area manajemen kompetensi menjadi requirement kompetensi, kemudian program pembelajaran pengembangan, talenta, karir, assessment, development, dan pengembangan kepemimpinan, itu menjadi area yang berikutnya. Dan yang terakhir adalah setelah dikembangkan, lalu mereka harus dikelola secara manajemen. Dalam artian adalah rewards recognition, manajemen kinerja, evaluasi jabatan dan kepangkatan, itu menjadi bagian dari kita untuk membuat pegawai lebih semangat, lebih ingin bekerja lebih baik dan merasa dihargai bahwa oh saya kalau bekerja keras, saya mendapat penghargaan yang berbeda dengan yang lainnya. Nah,
area-area inilah yang kami lakukan sebagai jasa konsultasi di area people management. Sebentar, saya pause karena saya dapat info bahwa layar saya itu kurang baik ya kelihatannya ya, kurang jelas. Oke. Oke ya, sebentar. Saya coba. Ya. Nah, kemudian berikutnya itu adalah di tahun 2009 itu kami memberikan jasa pendidikan eksekutif. Jadi dalam hal ini misinya adalah bahwa kami merasa kalau leaders-nya kita bentuk melalui program-program executive education, maka mereka akan membantu untuk organisasi keseluruhan bisa berjalan ke arah yang lebih baik. Jadi kami bekerja sama dengan Global Business School. Di Amerika kami bekerja sama dengan Berkeley Haas School of Business, kemudian dengan NYU Stern, dengan Chicago Booth, untuk memberikan program executive education bagi leaders, dalam hal ini yang ikut itu direksi, komisaris, agar mereka terbentuk menjadi leaders yang baik, dan kemudian mereka bisa membantu orang organisasi di dalamnya menjadi lebih baik. Kemudian berikutnya itu adalah program-program yang kami lakukan dengan London School of Economics, kemudian dengan London Business School, di Cina itu dengan Chung Kong Graduate School of Business, karena kami merasa bahwa kita pun perlu belajar dari Cina, karena Cina sekarang dalam waktu dekat itu akan menjadi the biggest economy di dunia gitu. Jadi intinya kita harus belajar dari siapapun. Nah, itu di tahun 2009, dan di tahun 2009 ini kami juga membuka kantor di Malaysia. Jadi kami cukup bangga bahwa sebagai suatu organisasi yang dibangun di Indonesia, kami kemudian bermimpi untuk masuk keluar dan nanti ke depannya akan masuk ke region. Jadi kita akan mengarah kepada Southeast Asia, ASEAN market, itu juga bisa kita bantu dari sisi seluruh area SDM-nya. Nah, yang terbaru, yang baru kami introduce di tahun ini, di bulan Februari kemarin, itu adalah platform digital yang kami namakan Profesi.io. Profesi.io ini adalah mimpi kami merubah jasa konsultasi yang kami lakukan secara manual, di mana biasanya kalau kami di-hire oleh klien itu waktunya bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, dan cukup manual. Kedepannya kami ingin bahwa jasa konsultasi ini juga bisa dinikmati oleh perusahaan-perusahaan yang levelnya medium atau even small companies. Jadi kemampuan kami, proses kami memberikan jasa konsultasi, database yang kami miliki, itu kami masukkan dalam platform Profesi.io, dan dengan menggunakan artificial intelligence, perusahaan bisa menggunakan platform ini untuk mendesain aturan SDM-nya. Saat ini modul yang sudah ada, itu adalah terkait dengan model kompetensi, kemudian melakukan assessment 360 derajat. Dalam hal ini bukan hanya assessment prosesnya, tetapi juga ada pertanyaan-pertanyaan assessment itu sudah masuk ke dalam platform tersebut, tergantung kompetensinya apa yang ingin ditanyakan. Dan juga setelah ketahuan hasil assessment-nya dan ada gap kompetensinya, maka kemudian akan diberikan rekomendasi harusnya program pengembangannya apa. Nah, itu masuk kepada area program baik pengembangan on the job maupun program online learning. Nah, ini semua menjadi program-program yang ada di dalam Profesi.io dan modul-modul yang ada di dalamnya. Jadi kami berbeda dengan yang dilakukan oleh Sanvis. Dalam Sanvis lebih mengelola HRIS-nya, di sini lebih menjadi konsultan SDM bagi perusahaan dengan menggunakan platform artificial intelligence. Dan mungkin dalam masa depan bisa saja model ini kemudian ada bridging-nya, sehingga informasinya atau pengelolaan menggunakan platform teknologinya itu bisa menjadi satu dan menjadi lebih mencakup semuanya, ya, lebih holistik. Nah, ini sedikit perkenalan mengenai SRW & Co. Nah, lalu berikutnya itu saya akan mulai menceritakan mengenai platform yang kami gunakan. Oke. Nah, platform ini kami katakan sebagai integrated HR management system atau integrasi sistem pengelolaan SDM. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua bisa melihat bahwa platform ini kami bangun dari ceritanya employee journey. Bagaimana pegawai dari mulai masuk ke dalam organisasi, dia di-hire, dikembangkan, dinilai, dimobilisasi, diapresiasi sampai mencapai usia pensiun. Jadi cerita ini berusaha menangkap agar aturan-aturan pengelolaan SDM itu lengkap.
Jadi dimulai dengan yang paling kiri, ada perusahaan, sama seperti yang tadi saya sampaikan di awal jasa layanan yang kami lakukan, ada perusahaan memiliki mimpi, visi, misi, rencana strategisnya. Kemudian perusahaan ini, karena mimpinya, mereka harus memiliki struktur organisasi. Harus ada proses bisnis yang jelas. Kemudian setiap kotak jabatan harus jelas apa tugas tanggung jawabnya, uraian-uraian jabatannya, nilai-nilai apa yang harus dimiliki. Nah, kemudian pada saat organisasi terbentuk, maka berikutnya adalah mulai diperlukan orang-orang yang masuk dalam organisasi, dan orang-orang tersebut perlu diatur sistem kepangkatannya agar menjadi rapih. Kapan yang peran itu menjadi senior, kapan peran itu peran junior, itu diatur dalam sistem kepangkatan atau job evaluasi kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian biasa melihat dalam sistem SDM yang ada. Lalu kemudian juga perlu diidentifikasi berapa jumlah orang yang diperlukan di dalam organisasi itu melalui program manpower planning. Jadi kalau di kami dikatakan adalah mulai dari workload analysis, analisa beban kerja, seberapa besar beban kerja yang dibutuhkan dalam kotak itu, lalu kemudian menyambung kalau bebannya sekian, berapa jumlah orang yang diperlukan di dalam kotak jabatan tersebut. Jadi di sini bisa mengidentifikasi idealnya kalau organisasi misalnya memberi jasa layanan konsultasi seperti di SRW & Co, berapa banyak jumlah orang yang diperlukan dengan mempertimbangkan misalnya proyek-proyek yang ada. Nah, kalau kebutuhannya sudah jelas, sistem kepangkatannya jelas, manpower planning-nya jelas, berikutnya adalah ada pegawai yang masuk, talent diakuisisi, mulai masuk melalui proses rekrutmen. Apakah rekrutmennya ini banyak perusahaan yang mengacu kepada hiring dari fresh grade. Ada juga yang tengah-tengahnya itu bisa pro hire. Apapun pendekatannya itu tergantung kebutuhan organisasi, proses rekrutmennya perlu disesuaikan. Nah, setelah pegawai masuk dalam proses rekrutmen, lalu mereka masuk ke organisasi biasanya masih belum siap. Karena itu harus diberikan program-program onboarding untuk memastikan bahwa pegawai itu nyaman bekerja dalam perusahaan. Itu pun umumnya masih belum cukup ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman, karena dari onboarding, lalu mereka juga diberikan job desk-nya, diberikan tugas-tugasnya sesuai dengan kotak jabatan, dan setelah itu mereka perlu disiapkan dari sisi pengembangannya. Pengembangan ini sekarang kalau pernah mendengar istilah CBHRM, Competency Based Human Resource Management System, itu adalah program untuk pengelolaan kompetensi, di mana kompetensi itu adalah untuk mengidentifikasi berapa banyak requirement yang dibutuhkan untuk kebutuhan jabatan tersebut. Nah, kemudian dari requirement itu, maka ada kebutuhan organisasi dan ada orang-orang yang di dalamnya dia tahu persis apa yang dibutuhkan, itu akan menjadi lebih baik, dan kemudian mereka diperlukan program pengembangan. Nah, program pengembangan ini dibangun agar klien dan agar pegawai itu siap untuk mengerjakan kompetensi yang dibutuhkan di jabatannya. Nah, setelah mereka siap, mereka mampu bekerja, maka kemudian barulah mulai masuk ke berikutnya, yaitu mereka harus dinilai agar fair, mana yang bekerja dengan keras, dengan baik, mana yang bekerja biasa-biasa saja. Artinya talent itu dinilai melalui program pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja untuk bisa mengetahui KPI-nya tercapai apa tidak, hasilnya seperti apa, lalu dikombinasi penilaian kinerja dengan assessment, dan dari program itu kemudian adalah masuk ke dalam talent mapping. Dipetakan, kalau mereka baik, itu mereka akan kemudian masuk ke next-nya, tapi kalau misalnya masih ada gap, maka akan ada dilanjutkan kepada masuk ke dalam program-program pengembangan lagi, dikembangkan, diakses lagi, maka itu dikatakan sistem ini adalah sistem yang terintegrasi. Jadi sistem yang terintegrasi untuk melihat selalu loop-nya ini berjalan dengan baik, dan setelah mereka sudah baik, mereka akan siap untuk dinaikkan karirnya, dimobilize istilahnya, jadi masuk ke dalam karir yang lebih tinggi, kemudian dipromosi, rotasi, atau mutasi, kemudian diberikan perencanaan suksesi, dan juga mereka lalu bisa menjadi lebih baik. Dan dari situ kemudian mereka berikutnya adalah setelah mereka menjadi lebih baik, mereka akan diapresiasi. Diapresiasi melalui program kompensasi dan program benefit. Dan kemudian setelah itu mereka menjadi lebih baik dan mereka akan masuk berikutnya, bisa jadi mereka pensiun, exit, dan kemudian bisa juga modelnya pensiun atau model golden handshake. Nah, dari sinilah semua cerita model integrasi pengelolaan SDM yang kami gunakan, dan program ini
Model-model ini perlu dipagari dengan adanya budaya, apa yang menjadi employee value proposition bagi perusahaan, supaya menjadi penting bagi perusahaan itu, apa yang menjadi penting itu tercapai, dan ada aturan-aturan perusahaan, teknologi SDM, dan people analytics yang akan juga menjadi pagarnya. Dan pada akhirnya harapannya adalah apa yang ingin dicapai oleh perusahaan itu tercapai. Nah, ini framework yang sering kami gunakan, dan ini adalah framework yang biasa digunakan oleh SDM secara umum sampai dengan saat ini. Malah sampai dengan saat ini cukup banyak perusahaan-perusahaan yang masih ada bolong-bolongnya di dalam program pengembangan ini. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang ada di area SDM itu bisa melihat sendiri bahwa ini program lengkapnya, tapi tidak harus seluruhnya lengkap. Kadang-kadang mungkin kalau di awal perusahaannya masih baru, yang penting adalah kepangkatan, ada kemudian pengelolaan kinerja, dan ada sistem kompensasinya. Tapi semakin lengkap, itu akan semakin baik. Nah, model ini kemudian menjadi tergoyang atau menjadi shaky karena adanya perubahan yang terjadi di luar. Nah, lalu di sini kita mulai ingin membicarakan perubahan awal yang pertama yang akan membawa dampak sangat besar bagi kita semua, khususnya sebagai SDM, di mana SDM diharapkan menjadi lebih strategis dalam hal kita perlu sama-sama memikirkan bisnis strategi ini seperti apa, dan apa yang kedepannya menjadi tantangan bisnis kita. Industri 4.0 ini adalah sesuatu yang sangat banyak dibicarakan belakangan ini, dan berbicara mengenai otomasi. Otomasi proses, baik proses manufaktur maupun proses yang terjadi dalam kesehari-harian kita di dalam perusahaan. Dalam model Industri 4.0 akan terjadi integrasi machine to machine dengan juga menggunakan Internet of Things. Jadi dalam hal ini, antara satu proses dengan proses lainnya, yang tadinya bersifat manual, ada human intervensi, itu kemudian dengan adanya M2M, itu bisa jadi human intervention-nya itu hilang. Saya berikan contoh dalam hal ini adalah, misalnya, di dalam pabrik, Bapak Ibu yang bekerja di manufaktur, ada pabrik, di dalamnya ada mesin. Nah, di dalam mesin tersebut, itu misalnya mesin ini memberikan waktu untuk kapan mesin itu harus di maintenance. Dan biasanya waktu maintenance dari mesin itu dimonitor oleh supervisor, dimonitor oleh misalnya orang maintenance yang ada di dalam pabrik tersebut. Nah, lalu biasanya prosesnya, misalnya contoh, suatu mesin setelah bekerja selama 200 jam, itu perlu di-maintain. Lalu mesin tersebut akan diinfo oleh supervisor, mesin ini sudah waktunya di-maintain, dia kirim kepada teknisi, apakah teknisi di dalam perusahaan atau teknisi di luar, mengatakan bahwa sudah waktunya untuk memaintain mesin A. Lalu kemudian teknisi datang, teknisi melakukan maintenance terhadap mesin tersebut, dan selesailah proses maintenance-nya. Di dalam model mesin to machine, yang akan terjadi adalah dalam mesin tersebut akan ada sistem yang bisa mendetek kapan waktunya untuk di-maintain. Pada saat dikatakan bahwa sudah waktunya saya untuk di-maintain, ini mesin yang bicara ya, mesin mengatakan saya sudah waktunya untuk di-maintain, ini sudah 200 jam setelah maintenance terakhir, mesin itu akan mengirimkan sinyal langsung kepada teknisi. Apakah teknisi itu di dalam perusahaan atau di luar perusahaan, kemudian teknisi dengan adanya sinyal dari mesin tersebut akan langsung datang dan melakukan maintenance terhadap mesin tersebut. Di sini kita bisa melihat ada proses yang hilang ya. Jadi proses yang tadinya dilakukan manual oleh si supervisor di pabrik, kemudian proses itu akan menjadi tidak relevan karena mesin bisa ngasih sinyal sendiri. Dan sekarang dengan menggunakan Internet of Things, hari ini menjadi hal yang umum. Proses bisnis satu gugur di sini. Artinya model organisasi, model struktur organisasi bisa jadi berubah. Saya berikan contoh yang kedua, yang relevan dengan kita sebagai orang SDM. Contohnya adalah reimbursement untuk benefit gitu. Kalau seandainya ada pegawai yang sakit mau ke dokter, mereka ke dokter, kemudian mereka datang dan di sana dirawat, dikonsultasi dengan dokter. Setelah selesai kemudian bayar, ada bill-nya. Dan sistem yang tradisional dan mungkin ada di beberapa perusahaan masih terjadi adalah bill itu receipt dari pembayaran dokter atau rumah sakit dibawa oleh pegawai kembali ke kantor, ketemu SDM, ini reimbursement saya. Kemudian kalau perusahaan itu punya asuransi, maka SDM setelah ngecek nilainya, oh ya wajar dikirimkan ke asuransi, asuransi juga akan ngecek. Asuransi akan ngecek, setelah oh ya benar semua bisa di-reimburse, asuransi akan bilang ke pihak pembayar, misalnya perusahaan dan bank dalam hal ini
ini sudah bisa di-reimburse, dimasukkan ke dalam akunnya pegawai gitu. Bisa juga menggunakan HRIS yang ada di Sunfish. Nah, dalam model machine to machine yang akan terjadi itu adalah pada saat pegawai datang ke dokter, bisa jadi mereka datang itu dengan langsung menggunakan card. Sudah tidak manual. Mereka datang dengan menggunakan card, dari situ tinggal di-scan, konsultasi, berapa biayanya, langsung di-input di sistem. Dari sistem akan langsung dikirim ke perusahaan atau ke pihak asuransi, untuk pihak asuransi dan perusahaan mengecek bisa manual, dan kedepannya kami memprediksi proses checking itu sudah akan menggunakan artificial intelligence, ada data yang cukup banyak untuk mengatakan bahwa kalau treatmentnya seperti ini sudah pasti oke, bisa langsung diganti. Jadi mungkin proses mengecek dari sisi orang yang melakukan pengecekan itu sudah kedepannya tidak terjadi lagi. Kemudian dari situ kalau semuanya sudah oke, maka akan langsung diberikan sinyal kepada bank untuk mengatakan bahwa sudah bisa dibayar, silakan langsung dibayar, dan pihak bank pun mungkin tinggal dari sistem yang ada approval dari asuransi langsung keluar kepada akun perusahaan, akun pegawai. Jadi dalam hal ini terbayangkan dalam proses tadi, fungsi admin yang tadinya dilakukan oleh SDM untuk melakukan checking benefit itu akan hilang. Nah, kemudian dari situ kita bisa melihat bahwa mesin itu tidak hanya melakukan admin, malah mereka juga bisa melakukan lebih dari itu, menganalisis seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yunita di Sunfish gitu, sudah ada masuk ke dalam area people analytics yang nanti juga akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, adalah data yang ada bisa dianalisis, bisa didiagnosa. Tidak perlu terlalu banyak intervensi dari HR. HR adalah lebih mengidentifikasi dari data yang ada, harus apa yang dilakukan dari sisi kebijakan. Jadi data analytics itu akan membantu untuk mendukung proses pengambilan keputusan, apakah misalnya policy untuk benefit kesehatan kita sudah baik, atau ada yang perlu disesuaikan, atau ada hal-hal yang bisa lebih baik lagi. Apalagi sekarang kondisinya pandemi berbeda. Nah, dengan ini kita bisa mengidentifikasi perannya HR. Kalau kita coba prediksi ke depan, itu akan berbeda, Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini, pertama, struktur organisasi itu perlu kita perhatikan ulang, karena akan cukup banyak proses-proses bisnis, pekerjaan-pekerjaan yang tadinya ada, itu menjadi tidak relevan. Lalu berikutnya, langsung kita bisa melihat bahwa impact-nya bisa jadi jumlah pegawai yang dibutuhkan di perusahaan itu menjadi lebih sedikit, karena ada cut short dari proses yang ada itu menjadi lebih pendek. Dan yang ketiga, bisa juga dengan orang yang lebih sedikit, artinya idealnya ke depan, dan cukup banyak perusahaan mulai mengarah melihat kepada memberikan program-program golden handshake pensiun dini untuk menyesuaikan jumlah pegawai dengan teknologi yang sudah diadopsi oleh perusahaannya. Kemudian pegawai yang ada mungkin perlu dikurangi. Nah, tapi yang menjadi lebih kompleks lagi adalah pegawai yang perlu dikurangi dan pegawai yang tersisa. Pegawai yang tersisa ini belum tentu juga mampu membantu untuk membuat perusahaan itu bisa tetap mengadopsi digitalisasi yang ada. Artinya pegawai yang ada saat ini mungkin dari segi kemampuan teknologi, digitalisasinya itu masih belum memenuhi. Artinya perusahaan mungkin masih perlu meng-hire, melakukan rekrutmen untuk mereka-mereka yang lebih paham dengan industri 4.0, dengan teknologi yang ada. Jadi saya coba mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk membayangkan bahwa kondisi kedepannya tidak sederhana, akan cukup kompleks, tapi saya bukan nakut-menakuti di sini ya, tapi lebih kemudian membawa kita paling tidak menyadari bahwa kalau kita ingin berkompetisi dengan baik, maka hal-hal ini perlu kita pikirkan dan perlu kita address untuk kedepannya agar perusahaan kita menjadi lebih baik. Jadi bisa jadi pada saat yang bersamaan kita melakukan program pensiun dini atau pengurangan pegawai, dan saat yang bersamaan kita tetap hiring. Kondisi itu yang mungkin terjadi. Nah, kedepannya dengan industri 4.0 sudah pastinya dibutuhkan mereka yang paham mengenai teknologi. Bicara teknologi, kita bicara generasi milenial. Di sini saya ingin mengajak untuk melihat bahwa hal yang perlu kita pikirkan bersama berikutnya adalah generation gap. Bagaimana generasi yang sudah lebih tua itu bisa bekerjasama dengan generasi yang lebih muda. Jadi biasanya yang dianggap lebih mampu memahami teknologi adalah generasi milenial. Namun dalam kondisinya, saya ini termasuk generasi X ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Generasi X dan juga generasi boomers ini sudah cukup banyak mungkin yang masuk usia pensiun,
itu pun mereka harus menggunakan teknologi meskipun kemampuannya tidak sejago yang milenial dalam menggunakan teknologi. Tetapi fungsi HR di sini adalah untuk membawa pemahaman bersama bahwa teknologi yang diadopsi oleh perusahaan itu adalah enablers yang bisa membawa organisasi menjadi lebih baik dan bukan suatu sistem yang malah memecah belah organisasi. Karena akan ada kecenderungan bahwa sama seperti anak muda diminta untuk mengajari orang yang lebih tua terkait dengan teknologi dan nggak nangkep-nangkep gitu misalnya yang lebih tua ini, kemudian mereka akan ayo susah banget sih ngajarin yang lebih tua ini. Nah, tapi intinya di sini ada peran intervensi dari SDM untuk membawa pemikiran bersama bahwa ini adalah teknologi bersama. Karena generation gap sudah mulai terlihat di sini. Nah, berikutnya yang tidak terelakkan adalah gaya kepemimpinan. Generasi boomers, generasi X, termasuk generasi saya sendiri, itu adalah biasanya menggunakan model kepemimpinan yang tua, old model, di mana bentuknya direktif, karena dari dulu gayanya adalah gaya direktif. Akhirnya gaya direktif ini membawa model yang otoritas, bahwa otoriti saya itu menjadi penting, power, jabatan saya, dan mungkin juga bisa jadi kekayaan. Tetapi generasi muda itu mengharapkan leadership gayanya adalah gaya baru, di mana kapanpun saya dibutuhkan, dimanapun saya dibutuhkan, sebagai leader saya siap membantu. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua sering mendengar istilah servant leadership, artinya leaders itu melayani. Leaders harusnya bukan dilayani. Namun model ini saat ini masih merupakan sesuatu yang berada dalam masa transisi dan sedang diadopsi baik untuk generasi yang tua maupun generasi yang milenial yang sedang menuju ke jabatan leadership. Dan ini pun nanti akan impact-nya adalah ke budaya yang ada di organisasi. Nanti saya akan setelah ini juga membawa Bapak Ibu untuk melihat apa yang dinamakan dengan agile organization. Nah, lalu yang menjadi semakin lebih menarik, generasi Z yang kelahiran tahun 96, ini sekarang sudah mulai masuk ke dunia kerja ya. Nah, generasi Z ini dikatakan sebagai yang sering istilah digunakan, ini bukan istilah saya, itu adalah isolated generation. Atau di sini ada istilah adalah generasi yang lonely. Lonely karena pada saat mereka sudah umur sekitar 8 tahun, 10 tahun, di mana mereka sudah mulai bisa baca, paham menggunakan teknologi, di situ sudah ada Instagram, sudah ada Facebook, sudah banyak sosial media, dan mereka sudah menggunakannya dan terbiasa untuk menggunakannya. Lalu misalnya anak-anak zaman dulu gitu, kalau saya bawa zamannya saya, itu kalau bermain itu bermain di luar, mungkin generasi Z itu akan cenderung bermainnya itu video game. Bermain bersama tapi dalam teknologi digital. Sehingga tetap pada akhirnya mereka akan terbiasa untuk sendiri. Nah, gaya generasi Z akan berbeda even dengan gayanya milenial. Jadi kalau di generasi-generasi milenial yang saya kenal, mereka malah suka juga mengatakan bahwa tidak mudah untuk memahami generasi Z karena mereka memiliki gaya yang berbeda. Dan mereka ini sekarang generasi Z sudah mulai banyak yang masuk dan mereka menjadi harapan perusahaan juga ke depannya agar bisa membantu untuk teknologinya. Nah, namun generasi Z di dalam studi-studi yang ada dikatakan bahwa generasi yang diprediksi bisa membantu untuk menjadi lebih care terhadap kondisi sosial. Dan kenapa mereka dikatakan seperti ini? Karena generasi Z ini secara global itu mereka terekspos dengan informasi yang internasional, informasi yang mendunia, artinya sudut pandang mereka adalah sudut pandang yang merata. Mungkin perbedaan ras, agama, dari area diskriminasi itu buat mereka menjadi nggak relevan. Karena buat mereka semua itu equal. Jadi dan mereka akan melihat bahwa equality itu menjadi penting, mereka secara care-nya terhadap sosial, kondisi sosial itu juga cukup besar. Kemudian mereka dikatakan sebagai independent thinkers, karena mereka terbiasa untuk berpikir secara independen, dan mereka cukup bertanggung jawab untuk masa depan. Nah, disinilah kita juga menambahkan, bisa melihat bersama bahwa mengatur keseluruhan, mulai dari sisi perbedaan generasi, perbedaan point of view, itu juga merupakan tugasnya SDM yang tidak mudah ya, Bapak-Ibu. Jadi ini udah mulai masuk ke peran-peran SDM yang ada. Nah, ditambah lebih kompleks adalah dengan kondisi pandemi.
kondisi pandemi yang tiba-tiba datang di akhir 2019, kalau di Indonesia kita mulai lockdown di tahun 2020 bulan Maret ya, di mana kita mulai bekerjanya tiba-tiba yang tadinya bekerja full di kantor, kemudian WFH. Dan dari hasil survei Future of Work McKinsey dikatakan bahwa WFH ini akan permanen. 20-25% perusahaan itu akan mengatakan bahwa WFH akan berlanjut dengan kira-kira bekerja di kantor mungkin hanya 3-5 hari. Ya kalau 5 hari ini full ya, mungkin sekitar 3-4 hari per minggu. Artinya akan tetap ada waktu untuk bekerja di rumah. Dan workspace, lahan untuk bekerja, itu akan kedepannya akan dilakukan pengurangan sebanyak 30%. Salah satu dari klien yang kami bantu yang sedang membangun gedung kantor baru, itu mengatakan bahwa gedung kantor baru mereka itu hanya cukup untuk menampung 50% dari total pegawai. Jadi dari sekarang pun sudah diprediksikan bahwa kedepannya tetap akan ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja di kantor. Lalu perubahan yang ada adalah perjalanan bisnis itu akan menjadi cukup berkurang. Dalam hal ini prediksinya adalah berkurang sebanyak 20%. Jadi di sini apa yang message yang bisa kita ambil sebagai orang SDM? Pertama yang bisa kita identifikasi adalah akan terjadi perbedaan pengaturan dari sisi benefit-benefit atau mungkin kompensasi yang kita berikan kepada pegawai. Misalnya tunjangan-tunjangan transport, uang makan yang diberikan harian itu bisa jadi menjadi nggak relevan dalam kondisinya WFH WFO karena pengaturan mereka dari rumah nggak perlu transportasi, tapi yang mereka butuhkan itu adalah sarana untuk bisa bekerja dengan lebih nyaman di rumah. Malah ada organisasi yang bisa melakukan reimbursement untuk beli kursi yang enak supaya kalau duduk lama di rumah bekerja itu nyaman gitu. Nah, hal ini adalah hal baru bagi SDM dan hal yang terus-menerus berubah. Dan menariknya saya melihat bahwa pattern atau tren apa yang akan menuju ke sana itu sama-sama masih kita semua masih meraba-raba. Seperti apa bentuk WFH, itu kita semua masih akan meraba akan seperti apa. Dan buat saya ini akan menjadi malah keunggulan bagi negara-negara yang dulunya itu mungkin dianggap tertinggal. Jadi seperti Indonesia dulu dari segi pengaturan SDM, mungkin dianggap bahwa Eropa, Amerika itu lebih maju karena mereka memiliki hal-hal yang lebih banyak ditawarkan kepada pegawai. Begitu masuk ke dalam kondisi pandemi, hal yang totally berubah, ibaratnya kalau saya itu suka nonton Formula One, itu kita seperti semuanya itu di restart. Jadi yang dulunya gap-nya itu adalah mungkin gap itu 5 tahun, kondisi pandemi ini membuat tidak ada gap antara kita dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa, di Amerika, karena kita sama-sama meraba-raba ini ke depannya akan menjadi apa gitu. Nah, jadi dari situlah kesempatan kita untuk, kalau saya bawa ke ceritanya Ehwan, untuk overtake perusahaan yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, karena ini kesempatan kita untuk bisa balap mereka. Dan sekarang di Indonesia pun kedepannya semua memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi leaders dari sisi ekonomi dalam 5-10 tahun ke depan. Dan kemudian ini kita cerita mengenai kondisi WFH. Nah, lalu WFH ini akan membuat otomasi dari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, khususnya admin. Sebenarnya ini sama ceritanya dengan industri 4.0 tadi, di mana banyak pekerjaan-pekerjaan rutin yang akan tergantikan oleh digital. Kalau yang paling dekat di sini, contoh yang bisa saya sampaikan, dan ini terjadi di klien kami di perbankan, itu adalah kalau dulunya masih diperlukan kita ke bank, cabang di bank gitu untuk datang secara manual ke sana, kedepannya dan sekarang pun kita merasa bahwa mungkin nggak perlu datang ke bank karena risikonya dalam kondisi pandemi ini mungkin malah beresiko untuk tertular dan sebagainya, lebih baik transaksinya itu online atau mobile banking saja. Artinya kalau di dalam perusahaan bank, di perbankan, itu teller, customer service mungkin kedepannya nggak relevan, dan itu sudah diantisipasi oleh cukup banyak bank di Indonesia, dan mereka sudah mulai diidentifikasi untuk diberikan ilmu lebih supaya bisa lebih bekerja tidak hanya menjadi teller dan CS, tapi melakukan fungsi advisory atau fungsi-fungsi lain. Di sini kita akan bicara mengenai reskilling. Bagaimana skill-skill yang ada saat ini perlu dilihat dan diberikan hal yang berbeda. Jadi kalau dikatakan di sini, bisnis yang bertahan, yang bertumbuh setelah pandemi, 80% dari mereka itu menghadapi critical skill gap. Contoh lain adalah restoran gitu ya. Kalau
Dulu kita suka makan di restoran sebelum pandemi, kemudian tiba-tiba pandemi ditutup, restorannya pun tutup gitu. Pada akhirnya yang kita lakukan adalah order makanan secara digital melalui platform e-commerce. Nah, terbayangkan kalau kita di posisi restorannya, maka yang akan terjadi adalah waiters yang tadinya ada di restoran siap melayani secara fisik menjadi nggak relevan fungsinya. Kemudian pertanyaannya, waiters ini harus diapakan? Yang paling dekat adalah mereka bisa mengambil order secara online dan kemudian juga membantu untuk menyiapkan agar proses pembelian makanannya itu lancar. Jadi waiters dulu yang skill-nya adalah skill melayani secara fisik, sekarang skill-nya adalah skill megang HP, kemudian terima order dan membalas chattingan mungkin ya. Nah, hal inilah yang dikatakan bahwa skill-nya akan menjadi berbeda. Sehingga dibutuhkan peningkatan kapabilitas dan model bisnis akan terus bergerak. Harapannya, dan saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama berpikir di sini bahwa harapannya kita sebagai orang SDM itu untuk sama-sama memikirkan hal ini bersama-sama dengan fungsi bisnis, bersama-sama dengan leaders, bahwa bagaimana kita bisa membantu perusahaan agar tetap survive dalam kondisi pandemi ini. Sehingga kalau saya recap di sini, tantangan kita masa depan ini listnya cukup panjang, Bapak Ibu. Yang pertama, struktur organisasi, proses bisnis itu akan menjadi dinamis. Jadi akan terus-menerus berubah, dan perubahannya ini makin lama makin cepat. Dan saya rasa Bapak Ibu sekalian juga pasti merasakan bahwa kalau dulu struktur organisasi itu mungkin 3 tahun, 5 tahun sekali baru berubah, sekarang ini rasanya kok malah berubah terus, nggak pernah berhenti gitu. Karena memang itu harus terjadi dengan adanya digitalisasi dan kondisi yang ada. Kemudian berikutnya adalah dari perubahan yang ada ini akan kemungkinan besar terjadi kelebihan jumlah pegawai karena proses otomasi. Dan ini saya bisa katakan 90% pasti terjadi. Dari situ akan ada kebutuhan kompetensi baru terkait digitalisasi dan gap kompetensi yang harus diantisipasi, karena contoh pada saat kami membantu klien kami untuk membangun kompetensi teknis. Dulu kompetensi teknisnya adalah teknologi literasi. Definisinya teknologi literasi adalah kemampuan menggunakan Microsoft Office, bisa pakai Excel, bisa pakai PPT, bisa pakai Word gitu. Sekarang itu nggak cukup. Kompetensinya berubah menjadi namanya digital literacy, atau kadang-kadang ada digital leadership. Intinya adalah kemampuan untuk bisa menggunakan teknologi, memahami teknologi agar bisa melakukan improvisasi, improvement dari sisi proses bisnis dan kualitas kerja. Berbeda sudut pandangnya. Malah kalau ada istilah business requirement dokumen untuk bisa membangun aplikasi atau aturan-aturan teknologi baru dalam perusahaan, BRD itu sudah harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Sama seperti sekarang pemahaman mengenai manajemen risiko itu perlu dimiliki oleh seluruh pegawai, bukan hanya orang risiko. Sama seperti itu, digitalisasi teknologi itu menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Dan kemudian ada program-program pengembangan yang dulunya ada, sekarang nggak relevan. Ada kesenjangan generasi boomers, XY, tadi saya sudah sampaikan. Dalam hal ini akan merubah culture, pengaturan WFH-WFO yang juga akan berbeda, dan akan terus berbeda, dan juga aturan kepegawaian yang ada saat ini mungkin sudah nggak relevan, jadi perlu kita review lebih lanjut. Nah, dari sini, dari list-list yang ada ini, saya ingin menyoroti 2 hal yang utama yang akan terjadi ke depannya, yaitu pertama terkait dengan perubahan dari struktur organisasi tradisional menjadi struktur organisasi yang lebih agile. Model saat ini sebagian besar menggunakan struktur organisasi piramida, di mana sangat struktural, ada fungsi direktif dari atas ke bawah, dari sisi strategi, keputusan, arahan, aturan itu semua bergerak dari atas ke bawah. Yang di bawah akan bekerja sesuai kotaknya, sesuai tanggung jawabnya, dan ini membuat organisasi cenderung menjadi silo. Saya rasa mungkin sebagian besar dari kita juga sering mendengar hal itu terjadi dalam organisasi, apalagi dengan dinamika yang ada, silo itu sangat mungkin. Dari bawah ke atas sifatnya pelaporan. Struktur ini menjadi kurang relevan pada saat bisnis terus berubah. Contohnya adalah waktu kami melakukan program executive education yang saya sampaikan tadi di depan, itu kami pernah diajak visit ke Google. Dan disampaikan bahwa di Google, itu mereka mengeluarkan lebih dari 100 new business per tahun. Artinya akan ada bisnis-bisnis baru, dan untuk mengelola bisnis baru, bentuk organisasi seperti ini nggak memungkinkan. Dan dari ratusan bisnis baru,
yang survive menjadi real business bagi Google itu mungkin hanya 10, maksimum 20. Selebihnya bisnis itu akan dihilangkan dan mungkin dicari bisnis baru lagi. Karena itu model struktural piramida organisasi menjadi tidak relevan dan perusahaan akan menuju kepada agile organization. Agile organization di mana pengaturan organisasi sifatnya cenderung menjadi semacam ini, yaitu project based. Ada inisiatif dikeluarkan sebagai suatu tim, suatu project. Dalam tim ini akan ada fungsi yang core yang lebih memikirkan apa yang harus di-deliver, dan kemudian ada fungsi yang melakukan delivery-nya. Dan antara tim satu dengan tim lainnya itu harus ada kolaborasi dan harus ada kerjasama. Leadership dari sisi organisasi mungkin ada di tim yang tengah, di mana yang mungkin fungsi yang kita suka dengar project management office yang melakukan fungsi koordinasi itu adalah adanya di tengah. Dengan model ini maka budaya kerja akan berubah. Akan dibutuhkan budaya kerja yang sifatnya kolaboratif, kemudian yang melayani. Leaders dalam model ini kalau kita bentuknya hierarki, organisasi ini akan bubar. Jadi leaders bentuknya adalah harus melayani, dimanapun letaknya, di tengah, di samping, dimanapun itu harus melayani, dan organisasi ini akan membuat hierarki itu lebih berkurang. Birokrasi juga akan berkurang. Artinya dalam model ini bisa jadi jumlah pegawai tetap itu akan semakin tidak banyak, karena pada saat bekerja di proyek, orang atau pegawai bisa masuk dan bisa keluar, dan dia bisa pindah ke perusahaan lain. Jadi model PKWT, pemberian kerja dalam waktu terbatas, atau project based itu akan menjadi lebih umum ke depannya. Dan untuk model ini, maka kita tidak bisa menjadi silo, saya hanya tahu SDM, saya nggak mau tahu keuangan. Hal itu tidak dimungkinkan karena dalam model ini kita akan cenderung diharapkan untuk menjadi orang yang multi-skilling, mampu menggunakan digitalisasi, dan juga mampu beradaptasi dengan lebih baik. Jadi change management akan menjadi sangat diperlukan dalam model organisasi agile. Jadi ini mungkin yang bisa menjadi salah satu take away bagi Bapak Ibu terkait dengan pengaturan organisasi ke depannya. Mungkin saya membayangkan transisinya tidak akan langsung semua organisasi berubah menjadi ini, tetapi sepotong-sepotong. Jadi mungkin di area tertentu itu akan pelan-pelan berubah menjadi model agile, dan yang di atasnya mungkin masih ada, dan pelan-pelan nanti secara full akan menjadi model agile organization. Lalu berikutnya, hal yang perlu juga bisa kita gunakan, dan tadi juga disebutkan dalam demonya oleh Mbak Yunita untuk Sunfish, itu adalah bagaimana HR menggunakan data untuk bisa membantu proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi data kita yang biasanya itu banyak tercecer, data demografi, berapa banyak pegawai wanita, pegawai pria, kemudian umur, masa kerja, nilai kinerja, kompensasi, talent, bagaimana pergerakan karirnya, hasil assessment, itu semua adalah values, adalah nilai yang penting bagi perusahaan. Data ini biasanya tercecer dan hilang. Padahal data ini bisa berbunyi dengan sangat baik apabila kita bisa melakukan konsolidasi dari data ini dan melakukan analisis lebih lanjut. Dan yang lebih penting adalah data ini harus relevan dengan data bisnis. Artinya, kalau saya lebih baik, apa impact-nya terhadap kinerja keuangan? Apa impact-nya terhadap kenaikan kepuasan pelanggan? Apa yang harus saya gerakkan? Sehingga proses pengambilan keputusan secara kebijakan akan menjadi lebih efektif, dan juga mungkin yang pernah sering kita dengar adalah mengukur return on training investment. Itu dimungkinkan apabila kita memiliki data yang cukup. Infrastruktur seperti profesi.io yang kami miliki dan juga Sunfish itu akan sangat membantu untuk kita bisa mencapai HR itu menjadi strategic data driven. Jadi bukan hanya strategic HR tapi strategic data driven. Di sini saya ingin men-sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian satu video yang sudah kami upload di YouTube yang menarik terkait dengan HR analytics dan sedikit menyentuh mengenai agile organization. Kita coba lihat videonya dulu sebentar ya. Data without insights are meaningless. That's why we need the right framework to ensure that the data acquires meaning. Then we can act on those insights to create data-driven decision-making in the organization. The whole organization needs to walk hand in hand in creating this change, especially HR,
the role of HR are evolving from doing administration tasks to a more strategic one, such as thinking and planning the resources more strategically. In this video, we focus on the data-driven analytics for the employee, or people analytics. It helps the organization to answer various organizational problems and predict the future of the organization in managing people by utilizing the right data to make the decision more effective and impactful. Like data analytics, people analytics starts with defining the objectives, and we need to check whether the data is available to support the analytics. Then, we analyze the data, provide some recommendation and some action plans to help with the data-driven decisions. An action plan covers what the HR need to do step by step to ensure the people analytic process runs smoothly. So, what holds HR back from using analytics? There are several problems that can cause this. In this video, we will cover 3 common problems in doing people analytics. The first one, make sure that you have the objectives. For example, to improve employee productivity or to improve employee engagement level. Addressing the objective is the most important thing you need before doing analytics process. Now you might have several objectives in your mind, and that is great. The second one, the potential issue you might encounter is that you don't have enough data or any data to run the analysis. In this case, after deciding on the objective, it is important to map the required and available data for analytical process. Last but not least, some HR do actually have the data, but they don't know how to analyze the data. Very unfortunate, isn't it? That's why in this video we will give you an explanation of how people analytics can be used in the HR area, so you can prevent the potential issues from happening. People analytics can be used to support talent management in the organization and conduct analysis when we have urgent changes. For example, when the organization structure is swiftly changed and job competencies need to be adjusted accordingly. Placement of employees in the organization structure can be done through analysis of several data such as assessment results, performance achievement, previous experience, and workload analysis to decide the number of people in the organization. And the process doesn't end there. With those results, analytic process can actually recommend the suitable learning materials to fill in the competency gaps by developing the needed skill. Employees can develop their skill better when they know what results are expected and in which area they need to improve. This is why people analytics help to monitor the competency gaps and support employees' performance. In conclusion, with the fast-changing environment, the organization needs to fasten its pace to be sustainable and competitive in the market. When we talk about people analytics, people often think about big data, complex statistical tools, or even artificial intelligence. Actually, we can even use spreadsheets to begin with. Then later, we can use more sophisticated tools after we have mastered them. Therefore, there is no need to limit ourselves in doing the analysis process. People analytics can simplify the process and create integration between HR and employees, which will lead to a more agile organization with strong performance. Oke, kalau ada yang tertarik untuk melihat video-video kita yang lainnya, bisa dilihat di YouTube SRW & Co Indonesia. Itu adalah channel kami. Jadi di situ kami melakukan sharing juga bagaimana membangun model kompensasi, kemudian menyusun sistem insentif, performance management system, millennial generation, bisa diekspor di sana dan kami akan coba untuk terus-menerus posting video-video baru di sana terkait dengan membangun sistem SDM. Nah terakhir, ini slide terakhir terkait mengenai layanan SDM itu seperti apa. Di awal tahun 2000-an, didefine bahwa model layanan SDM terdiri dari 3 hal ini, dan ini masih relevan sampai dengan saat ini karena untuk mencapai hal ini pun bukan hal yang mudah. Pertama adalah SDM sebagai business partner.
Artinya HR itu perlu berada di level yang sama dengan leadership untuk bisa memahami mengenai isu-isu yang terkait dengan organisasi secara strategis. Nah, yang berbeda dari kondisi saat itu pada saat dikatakan HR sebagai business partners, itu adalah kalau dulu HR sebagai business partners adalah hanya melihat ke dalam organisasi. Tetapi yang harus dilakukan saat ini adalah HR sebagai business partner pun membantu melihat impact yang dilakukan oleh HR keluar. Bagaimana aturan-aturan yang kita buat itu membawa impact kepada customer, membawa impact kepada pencapaian bisnis. Jadi business partner di sini akan menjadi lebih strategis dibandingkan definisi business partners yang dulu. Lalu berikutnya HR sebagai knowledge center, artinya HR sudah mampu menyusun aturan-aturan SDM sesuai dengan kebutuhan yang ada. HR sebagai knowledge center ini sering di-outsource kepada konsultan seperti kami, jadi area knowledge center-nya itu dibantu oleh konsultan yang masuk untuk membangun aturan-aturan yang tertentu sesuai dengan best practice. Dan biasanya kalau kelebihannya konsultan itu kalau dibawa ke leadership, ke direksi gitu, lebih didengarkan dibanding yang ada di dalam. Saya rasa itu hal yang umum gitu, karena kami sebagai pihak luar itu kondisi posisinya berbeda dengan yang ada di dalam. Itu yang sering terjadi. Dan ketiga yang paling banyak dilakukan saat ini adalah HR itu mengerjakan admin. Jadi kalau kita petakan peran SDM saat ini adalah SDM itu menjadi lebih banyak melakukan sehari-harinya admin. Dan saya tidak heran bahwa karena banyak kerjakan admin, HR tidak sempat untuk memikirkan area yang strategis. Tidak ada waktu, karena admin ini, saya juga pernah menjadi praktisi HR di salah satu perusahaan, pelaksanaan admin itu menghabiskan waktu yang sangat banyak dalam keseharian pekerjaannya HR. Dengan adanya teknologi, digitalisasi, harapannya, dan ini mesti kita kejar bersama, bahwa peran HR itu harus berubah menjadi sebagai business partner. HR juga mulai mengarah kepada mampu untuk menyusun aturan main sebagai knowledge center, dan fungsi admin itu harusnya menjadi sangat kecil karena sudah tergantikan dengan teknologi. Jadi kedepannya mimpi kita adalah mengejar HR itu menjadi strategic data driven organisasi atau fungsi di mana kita care terhadap perusahaan, terhadap klien-kliennya perusahaan, dan kita juga menggunakan data dengan maksimal untuk bisa membantu proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan kita semakin agile. Itu saja mungkin materi saya untuk hari ini, karena waktunya yang singkat, namun saya sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut dengan Bapak Ibu, bisa kontak saya lebih lanjut, dan setelah ini juga kita ada Q&A ya. Demikian mungkin saya stop share screen, saya kembalikan sementara ke Mbak Dame ya. Ya baik, Ibu Jolanda, terima kasih banyak atas sharingnya mengenai topik kita pada hari ini, sangat menarik sekali ya Ibu. Jadi di mana di sini Ibu Jolanda menjelaskan mengenai arah dan peran strategis SDM untuk mendukung kinerja dan dinamika organisasi di era digitalisasi. Kalau tadi boleh saya rangkum sedikit mengenai topik kita yang telah disampaikan oleh Ibu Jolanda, jadi memang fungsi SDM di sini akan cukup banyak menghadapi tantangan karena adanya digitalisasi yang disebabkan dari industri 4.0. Jadi perbedaan generasi dan juga kondisi pandemi saat ini. Dan selain itu juga beberapa perubahan yang dapat diantisipasi akan terjadi di masa depan, seperti perubahan struktur organisasi yang menjadi lebih flat dan lebih tidak birokratis. Dan selain itu juga kebutuhan kemampuan terkait digitalisasi dan teknologi, dan juga kemampuan beradaptasi dan pengelolaan perubahan, untuk dalam mengelola perubahan. Jadi di sini sumber daya manusia atau SDM diharapkan mampu menjadi bisnis partner dengan memahami kebutuhan internal maupun eksternal, yaitu customer, sehingga aturan-aturan SDM yang ada dapat membantu perusahaan untuk mencapai target bisnisnya. Dan selain itu juga di sini Bu Jolanda tadi menjelaskan bahwa SDM juga diharapkan untuk mampu mengumpulkan, mengolah, dan juga menganalisis data dan mengaitkannya dengan performance bisnis sehingga membantu proses pengambilan keputusan yang strategis. Baik, terima kasih banyak Ibu Jolanda atas sharingnya. Semoga sangat bermanfaat kepada Bapak Ibu HR practitioners yang hadir pada siang hari ini. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A, di mana saya infokan bahwa nanti akan ada hadiah berupa voucher senilai Rp200.000 dari GoPay, yaitu bagi Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan terbaik. Dan juga nanti di akhir acara kami akan men-share barcode, di mana barcode itu dapat Bapak Ibu share untuk mendapatkan e-certificate, ataupun di situ Bapak Ibu bisa mengisi kuesioner untuk mendapatkan e-certificate.
Baik, Bapak Ibu semua peserta yang hadir, sekarang saatnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dan ada beberapa pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim kami yang akan dijawab secara langsung. Baik, kita akan mulai masuk saja ke sesi tanya jawab pada hari ini, pada event hari ini. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Bapak Denny Rizky di Jakarta. Ini ditujukan kepada Ibu Yunita. Pertanyaan pertama yaitu terkait implementasi solusi Sunfish HR ini. Di sisi perusahaan, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum penggunaannya? Dan pertanyaan kedua, untuk sistem absensi sendiri, apakah Sunfish sudah support geolocation ya Bu? Serta untuk customize sendiri, seperti yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada term dan juga condition-nya? Kami silakan Ibu Yunita untuk membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Denny Rizky. Oke, terima kasih Bu Dame. Jadi kalau untuk terkait implementasi, sisi perusahaan biasanya menyiapkan data-data. Jadi nanti kita kasih template Excel-nya, kemudian juga SOP perusahaan, karena dari situ kita akan tahu alurnya, flow-nya apakah sudah sesuai dengan standar Sunfish atau tidak. Jadi nanti di situ akan ketemu gap-nya, apakah memang harus harus ada custom atau tidak. Nah, jadi dari situ akan ketahuan customnya. Untuk Sunfish sendiri, untuk geolocation itu kita ada di grid day-nya. Jadi ada di mobile-nya. Jadi mobile-nya pada saat absen itu akan nge-tag untuk geolocation-nya. Seperti itu Pak Denny. Bisa dilanjutkan mungkin Ibu? Baik, terima kasih Ibu Yolanda. Mohon maaf, maksud saya Ibu Yunita. Semoga Pak Denny pertanyaannya terjawab, dan untuk selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Bagas Rudi dari Wisma Kartika. Ini ditunjukkan juga kepada Ibu Yunita. Apakah bisa Sunfish digunakan untuk rekrutmen? Apabila bisa, apakah bisa kandidat mengisi form job application sendiri sehingga bisa sekalian menjadi database mereka apabila mereka sudah join? Silakan Ibu Yunita. Terima kasih. Jadi kalau untuk Sunfish sendiri kita ada modul rekrutmennya. Nah, untuk modul rekrutmen kalau memang Bapak Ibu ingin atau Pak Bagas ingin si aplikannya mengisi sendiri untuk data-datanya, itu kita ada online rekrutmen. Jadi untuk online rekrutmen itu ketika si kandidat masuk atau si pelamar masuk ke websitenya Bapak Ibu, kita ada di belakangnya. Jadi kita ada di belakang frameworknya. Nah, di situ nanti si pelamar bisa mengisi data-datanya. Kemudian setelah itu ditarik datanya, nah nanti datanya ditarik, dia sudah jadi kandidat, lolos seleksi, nah otomatis data yang dia input akan masuk ke data karyawannya. Seperti itu. Yes. Baik, terima kasih Bu Yunita. Semoga Pak Bagas pertanyaannya telah terjawab. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Ibu Yunita lagi dari Ibu Helen Isabel. Di sini pertanyaannya, untuk Sunfish Report, ini apakah sudah live di customer atau masih di demo ya? Karena saat ini perusahaan kami belum bisa buka Sunfish Report ini. Oke. Jadi Sunfish Report sendiri itu modul terbaru Bu Helen. Jadi itu memang sama opsional, jadi bisa diambil atau tidak. Saat ini memang ada di demo, tapi kalau memang misalnya Bu Helen tertarik, mungkin bisa nanti menghubungi account manager yang Ibu Helen dihubungi, jadi nanti dia bisa menjelaskan dan prosesnya seperti apa. Jadi ini modul tambahan, jadi memang harus diambil modul itu, seperti itu. Jadi di demo biasanya yang sudah ada di demo itu memang sudah dipublish, Bu Helen. Oke, baik. Terima kasih Bu Yunita, dan semoga Ibu Helen pertanyaannya terjawab. Dan selanjutnya ini juga ada pertanyaan dari Bapak Denny Rizky. Dan untuk Ibu Yunita lagi, ini dari sisi security-nya bagaimana ya Bu? Karena kita tahu ancaman seperti ransomware dan lain-lain tentunya sangat merugikan sekali. Dan bagaimana Sunfish melihat permasalahan ini? Oke, Pak Denny, untuk Sunfish sendiri ini sebenarnya kita ada dua, ada beli putus, ada sewa. Jadi kalau misalnya Bapak beli putus, itu berarti kan Bapak sediakan server sendiri. Begitu juga dengan security-nya. Kita bisa bantu, nanti tim IT kita bisa bantu untuk tim IT-nya Pak Denny. Tapi kalau misalnya Pak Denny ambil yang cloud, itu kan servernya ada di kita. Berarti security-nya adalah tanggung jawab kita. Nah, untuk di yang cloud sendiri, kita tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Dame, kita sudah IT security itu ISO 27001, kemudian kita ada ISO management 9000
9.000 ya kalau nggak salah. Kemudian kita juga ada patent test. Jadi setiap kuartal itu kita sewa untuk hacker untuk masuk ke database server kita. Apakah seperti itu? Jadi kita sudah ada bukti untuk patent testnya juga seperti itu. Jadi untuk security-nya untuk dari sisi Sunfish yang cloud itu kita sudah jamin. Tapi kalau dan kita juga ada Yura kerahasiaan data ya, perjanjian kerahasiaan data. Tapi kalau dari sisi nanti misalnya Pak Denny ambilnya yang on premise, nah itu karena server kan di tempat Pak Denny ya, nah itu security-nya mesti dibicarakan lagi sih oleh IT di tempat Pak Denny seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yunita. Semoga Pak Denny pertanyaannya terjawab. Dan selanjutnya ini dari Bapak Bakas Udi. Sini pertanyaannya, berapa banyak level approval yang bisa disetting di sistem HRIS pada umumnya? Dan bagaimana cara pembagian settingan user dan role di dalam sistemnya? Ini ditanyakan untuk Ibu Yunita lagi. Oke, untuk Pak Bagas, untuk level approval di Sunfish sendiri itu unlimited. Jadi mau 5 level, mau 6 level, itu jadi nanti tinggal diatur SOP di tempat Bapak. Jadi kita bisa sesuai struktur organisasi untuk level approval-nya, tapi bisa lepas dari organisasi juga. Jadi mungkin departemen tertentu aja approval-nya langsung ke si A, misalnya seperti itu, kita bisa setting seperti itu. Nah, kalau untuk settingan user dan role di dalam sistemnya, kita bisa fungsinya security-nya itu bisa by fungsi. Jadi mungkin user SR dia sama-sama user SR, dia bisa melihat data karyawan. Nah, tapi ada beberapa tab yang tidak bisa dilihat, misalnya data keluarga nggak bisa dilihat. Atau juga levelnya bisa aja hanya bisa baca saja, dia tidak bisa melakukan edit atau delete. Kemudian kita ada data authorized juga. Jadi tadi kan by fungsi ya, kita ada by data authorized. Jadi kalau untuk data authorized, jadi mungkin sama-sama proses payroll, yang satu hanya bisa proses staff misalnya, yang satu manajer ke atas. Nah, kita bisa role seperti itu juga. Itu sih kalau untuk pembagian role di Sunfish sendiri sih, Pak Bagas. Ya, baik. Terima kasih Bu Yunita. Semoga pertanyaannya Pak Bagas terjawab. Dan selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Izan Nizam. Ini ditunjukkan lagi untuk Ibu Yunita. Di sini pertanyaan pertama, datanya disimpan di mana, security datanya bagaimana, dan apakah ada guidance terhadap spek PC atau laptop bila mau diinstal Sunfish, dan apa bisa diintegrasi dengan supply chain NGT. Oke, untuk Pak Isat, kita untuk datanya tadi kita ada yang on-premise, ada yang cloud. Kalau yang cloud sendiri, servernya kita ada di kantor kita sendiri, tapi kita ada backup-nya itu di Bisnet di Cimanggis. Jadi memang betul-betul data center juga di Cimanggis seperti itu. Nah, untuk security datanya, secara payroll itu database-nya kita encrypt, dan tadi mungkin sudah saya jelaskan juga, kita sudah ada IT security untuk ISO-nya, ada pen test-nya juga. Kemudian kalau untuk PC atau laptop, kita untuk Sunfish itu tidak diinstal, tapi web based. Jadi Bapak kalau laptop atau PC-nya itu sudah ada Mozilla atau Chrome, nah itu tinggal ketik linknya aja seperti itu. Jadi bukan diinstal di PC atau di laptop. Kemudian secara standarnya Sunfish sendiri kita bisa integrasi, kita open integrasi ke sistem manapun. Tapi nanti kita harus lihat juga sistem yang kita mau integrasi, dia open juga atau tidak. Seperti itu sih Pak Izat untuk jawabannya. Bisa untuk selanjutnya, ya, Bu? Baik, terima kasih Bu Yunita. Semoga Pak Izat pertanyaannya terjawab. Dan ini selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ratnasari. Untuk Ibu Yunita lagi, apakah pada Sunfish HR input data bisa diatur fleksibel sehingga bisa menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Contohnya seperti lembur atau gaji yang dilaporkan ke BPJS tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Oke, jadi kalau untuk Sunfish sendiri, kita komponen gajinya itu memang di-input ya Bapak Ibu. Jadi misalnya bisa dipilih nih, misalnya kalau lembur, memang mau ikut aturan pemerintah yang kasih indeks, atau Bapak Ibu punya aturan sendiri, misalnya kalau lembur 2 jam ke atas dia dapat uang makan. Nah, kita bisa fleksibel seperti itu. Untuk BPJS pun kita persentase. Jadi persentasenya itu karena kenapa kita bikin formula persentase yang di-input formulanya tidak di hardcode, karena memang kadang-kadang kan mungkin persentase BPJS itu bisa berubah. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan atau bisa diubah sendiri oleh si kliennya, walaupun nanti bisa butuh bantuan kita juga seperti itu. Jadi kalau untuk ketentuan lembur atau ada komponen gaji, misalnya tunjangan jabatan hanya
diberikan oleh grade-nya yang manajer ke atas, nah kita bisa definisikan seperti itu sih untuk Ibu Ratna. Oke, baik, terima kasih Ibu Yunita dan semoga Ibu Ratna terjawab. Dan selanjutnya pertanyaan dari Bapak Bagas Rudi di sini juga untuk Santis HR pada Ibu Yunita. Untuk settingan database, apabila dalam grup perusahaan ada banyak PT, bagaimana pembagian database-nya? Apakah satu PT dalam satu database atau satu grup satu database? Oke, Silakan, jadi Ibu. jadi kalau untuk database-nya sendiri, untuk tadi sih Pak Bagas, jadi kalau misalnya nanti Bapak ambil itu satu database. Jadi kita memang untuk license-nya itu lebih ke jumlah karyawan. Jadi nanti pembagiannya satu database nanti ada di database-nya itu ya beda-beda PT A, PT B, PT C, PT D seperti itu. Nah kalau misalnya mau bikin satu grup sama sih. Jadi nanti kita bisa buat struktur organisasinya mau satu grup atau memang mau multi company per PT beda-beda. Jadi itu nanti harus dilihat lagi sih sama implement kita. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Ibu Dame karena mungkin cukup banyak Oke. juga ya ternyata. Oke, ya. baik. Ini mungkin ini terakhir lagi dari Pak Lutfi ini untuk tentang grade day tadi, Bu Yunita. Jadi bagaimana cara mensinkronkan fingerprint dengan HR grade day? Maksudnya ketika karyawan finger, apakah bisa otomatis terdeteksi di grade day? Oke, jadi kalau Grid Day sendiri itu lebih ke mobile-nya sih Bapak Ibu, tapi kalau untuk Sunfish-nya sendiri itu kan lebih ke web-based-nya. Jadi kalau untuk Grid Day sendiri itu dia sudah punya untuk sistem absensinya tadi lewat kamera dan GPS, jadi bisa ketahuan letaknya di mana. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pakai fingerprint atau Pak Lutfi pakai fingerprint, itu nanti ke Sunfish-nya bisa. Jadi kita bisa mengambil database absensi dari fingerprint itu masuk ke Sunfish. Nah, caranya seperti apa itu bisa dilihat lagi database-nya. Apakah bisa real time atau tidak. Jadi kalau database-nya sama ya kita bisa real time. Tapi kalau database-nya berbeda dengan Sunfish yaitu biasanya scheduling. Jadi setiap 10 menit sekali atau 15 menit sekali misalnya diambil secara otomatis. Seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bu Dame ya. Ya, dari ini pertanyaan terakhir dari untuk Sunfish saja kali ya. Ya. Jadi ini dari Denny Afandi Sihaan, Bapak Denny Afandi Sihaan, izin bertanya kepada Ibu Yunita. Apakah sistem aplikasi dapat diakses pada saat di luar Indonesia dan langsung mengajukan klaim mengenai reimbursement oleh TKA? Dan untuk reminder karyawan PKWT, apakah sudah diupdate dengan regulasi Undang-Undang Cipta Kerja? Dan yang ketiga, modul grade D disebutkan bahwa dalam aplikasi apabila kamera dan GPS di-off-kan oleh karyawan, apakah karyawan masih bisa akses pengajuan cuti? Dan yang keempat, apakah ada modul medical check-up yang bisa diakses oleh masing-masing karyawan dengan akun terbatas? Oke, kalau untuk sistem aplikasi kita karena kalau untuk Sunfish ya Bapak Ibu karena kita web based Pak Denny, jadi dan balik lagi kembali apakah dia cloud atau on premise. Kalau on premise kan dilihat untuk servernya di open atau tidak oleh IT Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya cloud itu berarti kan memang kita buka karena Bapak Ibu bisa akses di mana saja. Jadi ketika Bapak Ibu pakai Sunfish dan sistemnya pilihnya cloud untuk Sunfish-nya itu bisa mengajukan klaim. Nah, mengajukan klaim bisa lewat mobile juga. Jadi nanti bisa lewat mobile juga. Nah, sama kalau untuk mobile kan pastinya bisa di mana saja. Nah, kalau untuk PKWT ya kita tadi remindernya lewat dashboard. Nah, nanti tinggal disetting apakah mau di remindernya itu sebulan sebelum selesai atau 2 bulan sebelum selesai si karyawan PKWT ini selesai. Lalu kalau untuk tata caranya kalau misalnya mau itu kita ada rehire tadi kalau misalnya berdasarkan uji cipta kerja. Kemudian yang ketiga untuk kamera sama GPS. Jadi kalau kamera sama GPS itu di off kan lebih ke absensi sih Bapak Ibu sama activity recording. Jadi kalau pengajuan cuti, tapi aku coba to be confirm lagi kalau misalnya si kamera sama GPS-nya di off-kan, apakah dia bisa mengajukan cuti atau tidak. Tapi kalau kamera dan GPS-nya di off-kan, yang pasti dia tidak bisa absen lewat mobile, seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir, untuk modul medical check-up itu bisa diakses oleh masing-masing karyawan dengan approval terbatas. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga, kita approval-nya bisa disesuaikan, bisa disetting, dan nanti juga bisa dibuat kalau misalnya dia misalnya ada reimbursement
tipenya medical check up hanya untuk orang-orang tertentu, itu kita bisa definisikan juga seperti itu. Terima kasih untuk Pak Denny atas pertanyaannya. Mungkin dilanjutkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Yunita. Dan selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya dari Armi Yunaldi kepada Ibu Jolanda. Apakah fasilitas kerja seperti insentif, ruangan kerja atau selain sistem kerja masih menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam mendukung kinerja karyawan di era digital ini? Ya, terima kasih. Nah, jadi dalam kondisi saat ini memang berbeda ya dengan yang sebelumnya. Dan apakah fasilitas bekerja itu menjadi penting atau tidak sangat tergantung kepada individunya. Jadi karena itu kalau kita melihat ke depannya itu adalah yang akan banyak digunakan itu adalah model flexible benefit di mana ada pool nilai suatu benefits yang bisa digunakan secara fleksibel oleh pegawai jika misalnya mereka ibu rumah tangga. Bagi mereka yang penting adalah ada bersama di rumah, bisa sambil bekerja, bisa sambil menjaga anaknya. Artinya mungkin buat mereka akan lebih bermanfaat jika mereka bisa melakukan pekerjaannya dari rumah. Tapi ada juga mereka yang misalnya lebih memilih bekerja di kantor karena mengatakan bahwa bekerja di kantor lebih fokus. Sehingga dari situ mereka, atau juga mungkin koneksinya lebih bagus dari kantor gitu. Nah, jadi kondisi inilah contohnya yang bisa dibuat fleksibel bagi masing-masing individu. Nah, apakah fasilitas yang ada masih menjadi penting atau tidak, relevan atau tidak? Mungkin kalau kita lihat ke depannya dengan gaya leadership yang berbeda, dan sekarang mengarah kepada misalnya kantor itu cenderung menjadi open space, open office. Tadi kita di depan juga lihat kantornya Sunfish itu juga open space, di kantor kami pun open space, malah di kantornya SRW itu tidak ada dedikasi kursi kepada individu. Jadi kalau kami datang ke kantor, tempat duduknya itu semua setiap kita pulang kantor itu harus bersih, kita datang ke kantor, kita bisa duduk di mana saja. Dan di situ kita mendorong bahwa satu, kantor tetap bersih terus, nggak ada dokumen-dokumen yang menumpuk, dan kemudian juga bisa memilih duduk sesuai dengan mood-nya gitu ya. Kalau hari ini saya senang duduk di dekat jendela, saya nanti mungkin saya ingin duduk di pojok, ingin duduk di tengah-tengah, itu bisa menjadi lebih fleksibel ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang pasti ke depannya kondisi itu akan semakin bergerak ya. Silakan pertanyaan berikutnya Mbak Dami. Baik, terima kasih Ibu Jolanda. Semoga Bapak Armi Yunaldi pertanyaannya terjawab. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Linda Setiabudi. Untuk Ibu Jolanda, bagaimana SRW dan Co melakukan pendekatan untuk membantu perusahaan untuk merubah pola kerja perusahaan yang masih ataupun telah berjalan agar ingin mengikuti atau mengubah sistem kerja SDM suatu perusahaan agar dapat mendapatkan talent-talent yang dapat membangun perusahaan serta dapat membangun ekosistem yang memungkinkan untuk meningkatkan SDM yang ada di internal maupun yang baru ataupun telah bergabung dengan perusahaan. Ya, terima kasih Bu Linda untuk pertanyaannya. Jadi saya sarankan dalam proses perubahan apapun yang sedang diambil inisiatifnya, pertama adalah libatkan karyawan sebanyak mungkin. Jadi contoh misalnya yang kami bantu dari suatu organisasi yang tadinya tidak memiliki KPI, kemudian ingin menerapkan KPI. Proses menyusun KPI jangan dilakukan sendiri oleh tim SDM atau oleh orang-orang tertentu, tapi libatkanlah pegawai melalui proses-proses workshop, focus group discussion, lalu juga jika perlu ajak pimpinan direksi untuk ikut dalam salah satu proses tersebut sehingga sense of ownership-nya dapat. Saya rasa itu penting, yang pertama kali perlu dilakukan adalah keterlibatan agar mereka merasa bahwa aturan yang sedang dibangun itu saya ikut berkontribusi dalam penyusunan aturan tersebut, sehingga nanti pada saat aturan itu jadi mereka mau ikut bekerja sesuai dengan aturan yang baru. Dan yang kedua yang sering dilakukan adalah untuk perusahaan yang besar dengan pegawai yang tersebar mungkin di seluruh Indonesia, ada cabang-cabang di kota di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan. Maka yang perlu dilakukan juga pilih change agent, gunakan change agent di mana change agent ini dididik untuk memahami aturan yang baru dan mereka menjadi kepanjangan tangannya SDM terkait dengan penerapan aturan yang ada. Dan selain itu juga lakukan terus sosialisasi agar prosesnya dipahami, dan model yang sekarang digunakan itu adalah sosialisasi. Kalau dulu itu hanya flyers, brosur yang dikirimkan melalui email, kedepannya mungkin juga kalau perlu gunakan game. Jadi atau gunakan hal-hal lain yang bisa ditempelkan di dalam gadgetnya mereka sehingga apa yang sedang dilakukan itu masuk ke dalam
pikirannya pegawai dan terus-menerus bisa dilakukan oleh mereka dalam kesehariannya. Ya, silakan Mbak Dami berikutnya. Oke, baik, terima kasih Bu Jolanda. Semoga terjawab Ibu Linda. Dan sekarang ini pertanyaan dari Bapak David Setiadi di sini untuk Ibu Jolanda. Untuk sebuah perusahaan dengan sistem HR dengan struktur jabatan yang sudah berjalan, apakah bisa direkturisasi menjadi model seperti yang Ibu Jolanda paparkan tadi? Oke, baik. Makasih Pak David. Ini mungkin bicara mengenai agile organization ya. Jadi saran saya, kalau Bapak Ibu ingin mulai mengadopsi model agile organization, lakukan itu secara pendekatan piloting dulu. Jadi misalnya, lihat area mana di organisasi Bapak Ibu yang paling banyak berubah dan mungkin yang paling banyak project. Kalau saya secara cepat saja, biasanya yang terjadi itu adalah di area bisnis, karena bisnis terus-menerus perlu bergerak, dan juga di area teknologi. Kalau tim IT-nya itu di dalam cukup besar dan ada tim IT yang meliputi misalnya ada programmer, ada software developer, kemudian ada yang mengidentifikasi strategi IT. Nah, bisa jadi akan banyak proyek di dalam tim IT. Nah, saran saya, lakukan penerapan agile organization dalam tim itu dulu. Pecah tim itu menjadi pendekatan yang lebih ke project base, assign orang dari satu project ke project yang lain, dan kemudian pantau apa yang terjadi dengan model yang berbeda. Bisa jadi ke depannya area yang kita piloting itu akan memiliki style yang berbeda dengan area yang masih bentuknya struktural. Dan lalu amati yang terjadi ini membawa impact seperti apa kepada organisasi Bapak Ibu? Apakah impact-nya itu aman-aman saja, semuanya semangat, atau ada hal-hal yang menjadi kemudian lebih sensitif yang membuat ada pihak-pihak tertentu yang nggak nyaman, atau kemudian semakin adanya dinamika organisasi yang semakin lebar. Nah, amati itu dan lalu intervensi dengan menggunakan komunikasi, lalu juga lakukan penyesuaian dari model yang digunakan. Jadi saran saya jangan one off langsung dirubah pindah dari model struktural kepada model agile, tapi itu lakukan secara perlahan by functions. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Dami. Mudah-mudahan membantu ya, Pak David. Ya, baik, terima kasih Ibu Jolanda. Dan selanjutnya ini pertanyaan untuk Ibu Jolanda juga dari Bapak Bagas Rudi. Di sini, apakah bisa diintegrasikan antara sistem payroll dengan sistem perbankan? Juga integrasi payroll dengan sistem lainnya yang non-HRIS seperti untuk keperluan jurnal. Oh, mohon maaf Ibu. Mohon maaf itu untuk HRIS. Dan ini dari Ibu Liana Tania. Ini untuk Ibu Jolanda, di sini ingin menanyakan terkait dengan adanya dinamika organisasi terhadap SDM di suatu perusahaan. Bagaimana cara yang efektif untuk human resource, HR departemen melakukan retain terhadap karyawan yang resign, terutama generasi milenial, di mana kenaikan gaji bukan merupakan hal utama yang dikejar. Betul, betul. Saya setuju, itu bukan hal yang mudah, Bu. Jadi memang yang kalau kita tanya dalam survei yang kami lakukan juga, mungkin generasi yang baru-baru yang muda-muda ini kalau ditanya apa sih yang penting bagi kalian untuk bekerja di suatu perusahaan, apa yang dikejar, itu biasanya dua hal yang keluar. Yang pertama adalah kesempatan untuk belajar, karena mereka ingin terus-menerus berkembang. Dan yang kedua adalah 5 tahun lagi saya jadi apa. Jadi mereka ingin melihat karirnya itu seperti apa. Nah, sehingga menjadi tidak mudah untuk mengelola generasi-generasi milenial ini di organisasi yang bentuk bisnisnya mungkin cenderung rutin. Nah, karena itu kalau organisasi yang misalnya saya gunakan contoh misalnya organisasi yang seperti kami konsultan yang pekerjaannya berdasarkan proyek akan lebih dinamis karena dari satu proyek ke proyek lain itu akan dirasakan lebih menarik gitu. Sementara kalau organisasi kita itu misalnya manufaktur yang memproduksi hal yang sama atau melakukan layanan yang terus-menerus seperti itu akan menjadi lebih menantang. Nah, karena itu saran saya karena hal itu yang menjadi minatnya bagi generasi milenial, ajaklah mereka untuk tidak hanya mengerjakan pekerjaan rutinnya, tapi mulai libatkan mereka dalam proyek-proyek yang ada di organisasi. Karena kita sekarang tahu bahwa organisasi ini harus berubah. Create project, libatkan milenial agar mereka semangat untuk melakukan hal yang bukan hanya rutin, tapi melakukan hal yang berbeda, dan ini juga akan membantu agar mereka itu lebih multi-skill. Jadi tidak hanya tahu satu hal, tapi mereka mulai paham, misalnya ada proyek teknologi untuk misalnya melakukan otomasi dari proses pengelolaan data. Kalau datanya dulu di enternya manual, sekarang mau dibuat lebih otomasi sehingga lebih akurat gitu misalnya.
Nah, libatkan generasi milenial dalam proyek-proyek seperti ini sehingga mereka juga semakin semangat dan semakin juga belajar untuk hal-hal yang lain. Saya rasa itu salah satu tips yang bisa saya sampaikan agar generasi milenial di perusahaan Bapak Ibu itu juga ikut semangat untuk bekerja dan melakukan perubahan di organisasi. Baik, terima kasih Ibu Yolanda. Semoga jawaban dari Ibu Yolanda menjawab pertanyaan Ibu Lia. Dan selanjutnya pertanyaan ini untuk Ibu Yolanda lagi dari Bapak Priyo Husodo. Di sini bagaimana mengukur performance ketika struktur organisasi dinamis dan begitu cepat berubah? Iya, Pak Priyo, ini pertanyaannya menarik sekali karena itulah tantangannya KPI ya. Jadi kalau kita melakukan pengukuran performance dengan menggunakan KPI, maka KPI ini cenderungnya kan di-set dari awal itu fix ya. Jadi kita men-settingkan indikator capaian kinerja kita untuk tahun depan, tahun 2022. Ini sudah di-set dari tahun 2021, dan ini akan terus-menerus kita pantau seperti fix indikator untuk sepanjang tahun 2022. Padahal yang terjadi adalah dalam tahun 2022 ini akan ada proyek-proyek yang berbeda-beda gitu. Akan menjadi lebih ideal Pak Priyo apabila proyeknya itu sudah di-define dari depan. Artinya sudah tahu akan ada proyek A dan proyek B di tahun 2022. Jadi indikator capaian dari proyek, apakah dari sisi waktu penyelesaian proyek, dari sisi kualitas proyek, itu kemudian bisa menjadi salah satu indikator di KPI yang ada. Atau pilihan lain jika proyek ini tidak tentu, jadi artinya proyek ini bisa tiba-tiba datang di tengah-tengah tahun, yang sering kami gunakan adalah proyek itu menjadi tambahan nilai untuk capaian KPI si orang yang bersangkutan. Artinya akan ada kemungkinan dari seluruh nilai KPI yang ada, itu akan terintervensi dengan nilai proyek yang dinilai sebagai suatu nilai tambahan atau nilai bisa jadi nilai pengurang juga. Nanti mungkin secara lebih spesifik, Bapak bisa, kalau tertarik, kita bisa mendiskusikan lebih lanjut mengenai modelnya akan seperti apa, namun hal itu sangat mungkin Pak untuk dilakukan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu Yolanda. Semoga Pak Priyo terjawab sudah. Dan selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Yolanda. Ini ada tinggal 2 pertanyaan, jadi ini satu lagi Ibu Helen dulu. Ini, hai Ibu Yolanda, preparation seperti apa yang harus perusahaan siapkan untuk menghadapi agile HR seperti saat ini? Ya, nah pertanyaannya pendek tapi jawabannya panjang ya Bu Lia ya. Jadi preparation apa yang pasti adalah pertama kita tahu dulu apa yang akan terjadi di masa depan. Secara umum ya seperti yang saya sampaikan tadi, paling tidak tadi dapat gambaran bahwa arah market, arah organisasi seperti apa dan bagaimana pengaruh digitalisasi, pengaruh generation gap, pengaruh kondisi pandemi terhadap apa yang kita kelola sebagai orang SDM. Itu satu hal kita paham dulu. Lalu kedua, kaitkan hal itu dengan bisnis organisasi Ibu. Jadi misalnya kalau Ibu bekerja di perbankan, artinya di perbankan itu ada bisnis-bisnis apa yang dimiliki. Lalu kalau saya sering mengajak untuk melihat kepada perusahaan lain yang sejenis itu melakukan apa, artinya kita melakukan benchmarking. Dari situ kita akan mendapatkan ide, atau kalau lebih bagus lagi adalah perusahaan yang lebih maju dari perusahaan saya yang sejenis. Apa sih yang mereka lakukan? Tidak ada salahnya kita dapatkan input seperti mengcopy, tapi kita melakukan customization terhadap perusahaan kita, sehingga kita bisa mendapatkan kebijakan atau model yang lebih sesuai dengan apa yang kita miliki. Lalu dari situ mulai petakan kondisi di dalam seperti apa, seperti kita melakukan audit yang dibutuhkan ke depannya bagaimana, kondisi yang saya miliki bagaimana, lalu identify gap-nya. Apa gap yang terjadi antara yang saya miliki saat ini dengan apa yang ingin saya capai? Bisa dari segi kompetensi pegawainya, kalau ke depannya misalnya semuanya mengarah digitalisasi, sementara tim saya itu masih belum mampu, maka solusinya bisa bermacam-macam. Bisa jadi untuk bisa menyelesaikan itu, saya bisa jadi meminta bantuan dari outsource. Masih memungkinkan. Atau kalau tim saya mampu, mari kita kerjakan bersama untuk bisa membangun sistem yang lebih baik. Nah dari situ, maka pelan-pelan kita akan bisa menuju ke arah apa yang dibutuhkan organisasi secara strategis bisnisnya. Sekali lagi, saya sangat sering mengatakan bahwa posisi SDM akan sangat baik dan akan sangat valuable bagi organisasi apabila kita tidak hanya memikirkan dari sisi insight, dari sisi SDM sebagai yang melayani di dalam, tapi adalah bagaimana impact yang saya layani kepada customer perusahaan saya, kepada bisnis perusahaan saya. Mungkin itu yang saya ingin ajak Bapak Ibu untuk mulai memikirkan, kemudian petakan, identify gap-nya,
lalu mulai identify bagaimana cara menutup gap itu dari sisi apapun, dari sisi pengembangan, dari sisi infrastruktur mungkin itu saran saya ya, Bu Lia. Silakan Mbak Dame. Baik Ibu Jolanda, seperti karena mengingat waktu yang sudah hampir sedikit, kami tidak bisa lagi, ini masih banyak sih pertanyaannya, tapi itu sepertinya kami ini ada tadi pertanyaan terakhir dari Ibu Helen, dan terima kasih banyak Ibu Jolanda ya atas jawaban-jawabannya dan temanya yang menarik pada hari ini. Semoga sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua HR practitioners yang hadir pada hari ini. Dan ini untuk sekarang saatnya, tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, kami akan mengumumkan pemenang ataupun 3 orang yang berhak mendapatkan voucher GoPay senilai Rp200.000. Jadi yang pertama, kami ucapkan selamat kepada Bapak Denny Rizky. Bapak berhak mendapatkan voucher GoPay senilai Rp200.000. Dan selanjutnya kepada Bapak Vio Husodo, Bapak berhak mendapatkan voucher GoPay senilai Rp200.000. Dan yang ketiga, selamat kepada Bapak David Setiadi. Bapak berhak mendapatkan voucher GoPay sebesar Rp200.000. Dan kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan nanti untuk hadiahnya akan langsung dihubungi secara personal oleh tim panitia Data On. Baik, kami ingatkan sekali lagi bahwa Bapak Ibu dapat mendapatkan e-certificate dari acara hari ini. Itu caranya mudah sekali, nanti kami akan men-share barcode, di mana barcode ini Bapak Ibu dapat akses. Di situ nanti akan ada form dan juga sejenis form ataupun kuesioner. Bapak Ibu dapat mengisi nama secara jelas dan lengkap, nama depan dan nama belakang. Dan untuk mendapatkan e-certificate, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi nama depan dan juga nama belakangnya. Dan jika tidak ada nama belakang, Bapak Ibu dapat mengisi dengan dikosongkan saja. Jadi nanti Bapak Ibu dapat men-share barcode ini untuk mendapatkan e-certificate. Dan Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mengetahui informasi mengenai Data On dan produk Sunfish. Bapak Ibu dapat follow sosial media Data On, itu seperti LinkedIn, Instagram, YouTube, subscribe YouTube channel kami, ataupun juga Facebook, dan juga dapat mengunjungi website kami di www.dataon.com. Ya. Baik, Bapak Ibu, HR practitioners, semua yang telah hadir, tidak terasa bahwa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 6, dan menandakan bahwa memang kita sudah hampir 2 jam. Dan kami sangat berterima kasih Bapak Ibu telah hadir pada event dari Data On hari ini. Semoga bermanfaat. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Jolanda atas sharingnya. Semoga bermanfaat ke depannya. Dan nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi kepada Ibu Jolanda, nanti bisa langsung menghubungi Ibu Jolanda saja. Siap, Mbak. Ya, ataupun juga nanti mungkin ada yang mau menanyakan lagi mengenai produk-produk tentang Data On, ataupun juga Sunfish dan Greatday, dapat langsung menghubungi tim kami. Baik Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Mem Yunita atas sharingnya mengenai produk-produk Sunfish dan juga produk-produk dari Data On ataupun Sunfish dan Greatday. Baik Bapak Ibu semua, sekian acara kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada event-event webinar dari Data On selanjutnya. Kami ucapkan selamat sore dan sampai jumpa. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Selamat sore, makasih Selamat Mbak sore. Dame. Terima kasih Ibu Jolanda, Ibu Junita. Selamat sore.